Oke, baik. Kita akan masuk ke Oke. langkah kerja. Ya, oke, kita akan masuk ya ke langkah kerja cara memulai bisnis Living for You ya. Oke, teman-teman semuanya, ada hal-hal yang penting dan yang paling mendasar sekali yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita menjalankan bisnis network marketing, ya. Yaitu adalah sebuah golden rule, ya, ini adalah aturan emas, di mana aturan emas ini kita harus memiliki sebuah ownership, ya. Jadi kita harus tahu apa itu namanya ownership. Ownership adalah semacam kemilikan. Jadi bisnis ini bukan milik siapa-siapa, tapi bisnis ini adalah milik Anda. Bukan bisnis untuk milik orang lain, ya. Walaupun kita di sini bekerja secara tim, tetapi ini adalah bisnis saya, bisnis Anda, bukan bisnis dari upline Anda. Jadi upline Anda juga bukan atasan Anda, dan upline ini hanya orang yang memperkenalkan bisnis ini kepada Anda. Dalam arti, orang yang lebih dahulu mengenal bisnis ini dan mengenalkan kepada Anda. Itu yang kita sebut sebagai upline. Ya, bukan atasan juga. Ya. Dan ini tidak ada hubungannya, ya. Jangan nanti mengatakan saya tidak bisa menjalankan bisnis ini karena saya ditinggalkan upline saya. Ya, itu bukan sebuah alasan. Karena ini bisnis Anda sendiri. Kita membangun bisnis ini membangun untuk aset kita sendiri. Kita tidak membangun aset untuk siapapun. Apalagi ini adalah bisnis binary system. Bayangkan ya, jadi upline Anda itu memiliki dua kaki, ya, grup kiri dan grup kanan. Mungkin Anda ada di posisi grup kirinya, ya, tentunya masih ada grup kanan. Berarti aset yang Anda bangun itu hanya satu sisi, ya, yaitu grup kiri yang ada pada upline Anda. Upline Anda juga punya tanggung jawab untuk membesarkan, ya, kaki kanannya. Jadi sama-sama kita membangun di sini. Jangan salahkan upline. Kalau memang upline Anda membantu Anda, sampaikan terima kasih. Kalau upline Anda tidak membantu Anda, cari upline di atasnya yang bisa membantu Anda. Itu saja. Ya, yang penting Anda butuh upline, tapi ini tidak ada hubungannya dengan upline Anda siapa, karena ini adalah bisnis Anda sendiri. Yang akan membesarkan bisnis ini adalah diri Anda. Ini juga bukan bisnis downline Anda. Jangan salahkan bisnis ini kalau tidak jalan dan Anda mengatakan downline saya tidak jalan. Oke. Nah, sekali lagi, kenapa downline bisa tidak jalan? Itu caranya mungkin yang masuk dengan cara yang tidak tepat. Itu ada kemungkinan yang besar. Atau downline yang Anda gabung di tim Anda itu belum benar-benar memahami bisnis ini, belum masuk ke dalam support system juga. Ya. Jadi di sini Anda nggak perlu membangun downline yang hebat. Yang penting Anda temukan downline yang hebat. Nanti saya akan cerita bagaimana Anda bisa menemukan downline yang hebat. Apalagi bisnis crossline Anda tidak ada hubungannya dengan crossline Anda. Kita bisa saling memotivasi ya sesama crossline di acara besar yang diadakan secara mungkin bersamaan ya, dari pusat mungkin ya, itu boleh ya. Tetapi sekali lagi, ini adalah bisnis Anda ya, teman-teman ya. Jadi jangan pernah salahkan upline Anda, downline Anda, apalagi crossline Anda. Tidak ada hubungannya. Anda harus membangun sebuah trust, keyakinan adalah Anda membangun bisnis Anda sendiri. Itu dulu. Ya, ini adalah golden rule yang paling utama. Kalau Anda tidak bisa merasakan atau tidak memiliki, ya tidak ada rasa miliki bisnis ini, ya itu bahaya. Ya, karena di sini kita tidak memiliki seorang bos. Ya, jadi Anda yang mengontrol penuh bisnis Anda. Nah, kita sekarang melihat hak dan kewajiban. Semua pekerjaan itu ada namanya hak dan kewajiban. Ya, seorang guru, saya seorang guru Mandarin. Ya, tentunya untuk saya mendapatkan honor saya dibayar sebagai seorang guru, saya harus mengajar. Oke, seorang supir mungkin, supir Grab mungkin ya, untuk bisa mendapatkan kewajibannya untuk mendapatkan bayarannya sebagai supir Grab lah, ya, insentif dan lain-lainnya, ya maka dia harus apa? Menyupir ya, driver Grab. Seminggu kalau dia lakukan hanya 3 kali seminggu dan hanya 2-3 jam sehari, dibandingin dengan yang seminggu bisa 5 kali dan melakukan 6 jam per hari, ya tentunya beda penghasilannya. Ya, tentunya semua pekerjaan ada hak dan kewajiban. Tidak ada pekerjaan yang tanpa apa-apa dan mendapatkan sebuah penghasilan. Ya, itu bahaya. Kita harus tahu bagaimana kita mendapatkan sebuah penghasilan. Maka dari sini,
ya, karena ini adalah bisnis Anda sendiri, ya, secepatnya mempelajari cara membangun bisnis ini dengan benar. Itu saja. Ya, Anda boleh meminta bantuan terhadap upline Anda di awal, bukan selamanya. Mungkin 3 kali pertama boleh. Itu adalah tugas upline Anda untuk membantu untuk Anda memahami bisnis ini. Tapi bukan untuk seterusnya. Dan itu harus Anda lakukan untuk tim Anda juga. Itu yang kita sebut sebagai duplikasi. Ya. Jadi teman-teman ya, segera mempelajari cara membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Oke, itu dulu karena ini bukan bisnis siapa-siapa, bisnis Anda. Jadi kita harus tahu dulu kewajiban di industri network marketing ya, terutama di Living for You, Anda sebagai distributor atau member Living for You, apa sih tugas Anda? Ya, itu harus tahu. Ya, di sini kita selalu menyampaikan ada 5 langkah kerja. Ya, pertama adalah membuat daftar nama. Oke. Kedua, buat janji temu. Berikutnya adalah presentasi, melakukan follow up, dan masukkan ke dalam sistem. Kenapa? Karena kalau hanya Anda yang melakukan, membuat bikin daftar nama Anda yang bikin janji, Anda yang presentasi, dan Anda yang follow up, dan terjadi closing, dan Anda tidak masukkan ke dalam sistem, selamanya Anda yang akan bekerja. Oke, jadi di sini kita perlu 5 langkah kerja ini, dan ini perlu diduplikasikan. Kalau hanya Anda sendiri, itu belum bisa. Ya, tetapi Anda harus bisa menduplikasikan 5 langkah kerja ini. Ya, jadi malam hari ini saya akan lebih banyak ya membahas tentang 5 langkah kerja, dan saya akan tambahkan sedikit ya untuk beberapa materi startup nanti di akhirnya ya, di akhir untuk sebelum materi saya tutup. Oke, kita membahas yang pertama dulu ya. Bagaimana kita membuat daftar nama ya. Bikin daftar nama ini bagaimana? Ini hal yang paling penting ya. Jadi kalau ini adalah boleh dikatakan kita ini kan membutuhkan sebuah database ya. Kalau bisnis kita belum ada database-nya, kita nggak bisa mulai. Seperti Anda buka sebuah restoran, ya Anda pasti juga mulai mendapatkan mencari pelanggan dengan cara-cara yang Anda tentukan kan. Apapun lah caranya. Bisnis apapun membutuhkan yang namanya database ya. Jadi jangan pernah bilang wah, bisnis MLM, bisnis network marketing itu cari-cari orang ya. Sekali lagi teman-teman kalau kita perhatikan, semua bisnis butuh omset. Omset didatangkan dari manusia ya. Jadi kita tetap harus mencari orang. Nah, cara untuk membuat daftar nama itu harus tertulis. Ini penting sekali. Banyak teman-teman itu mengandalkan handphone ya. Jadi sekarang memang sangat canggih sekali ya. Di handphone mungkin di kontak Anda itu ada ribuan orang. Friend Facebook Anda itu juga ada ratusan bahkan ribuan orang ya. Tetapi itu bukan sebagai database Anda. Itu tetap harus Anda tulis. Ya, dan Anda harus tulis jangan di kertas. Ya, nanti saya akan cerita kenapa harus dalam buku. Jadi jangan asal main ingatan ya. Oh, saya hari ini mau merekrut ini, saya mau prospek ini ya, tapi tertulis. Dan pertama, jangan pilih-pilih ya. Karena ini bisnis jaringan, Anda tidak akan pernah tahu ya, orang yang Anda kenal itu memiliki relasi seperti apa. Siapa yang dia kenal. Ya, mungkin Anda merasa, ah teman saya ini nggak cocok lah di bisnis ini, nggak pandai bicara. Jangan salah. Dia bisa aja punya teman yang pandai bicara. Wah, orangnya miskin, mohon maaf ya, ekonominya kurang nih. Jangan salah, mungkin dia kenal banyak teman yang bisa ambil paket eksklusif dan itu punya komunitas. Ya, jangan pernah kita menilai di awal ya. Jadi jangan pilih-pilih siapa prospek atau daftar nama Anda. Oke. Dan kita lihat ya, daftar nama ini setiap orang ini sudah mengikuti sebuah survei ya. Dalam waktu 15 menit, rata-rata bisa menulis 50 daftar nama. Ini adalah cara yang paling benar. Ya, jadi Anda keluarkan sebuah buku, ya Anda ambil alat tulis Anda, dalam waktu 15 menit, jangan buka handphone Anda, jangan buka gadget Anda apapun, langsung tuliskan. Ya, dalam waktu 15 menit, tulis sebanyak mungkin nama-nama yang Anda ingat. Caranya bagaimana? Sederhana. Oke, kalau Anda anggap aja Anda ini ingin mengadakan pesta ulang tahun. Oke, Anda ulang tahun ya. Anda ingin mengundang orang-orang teman-teman terdekat Anda. Tentunya Anda bisa kan mengeluarkan listnya seperti itu. Ya, jadi dalam waktu 15 menit jangan pilih-pilih, tulis semua nama yang Anda bisa ingat di buku tersebut. Dan menurut survei, dalam waktu 15 menit, ya,
rata-rata bisa menulis 50 daftar nama. Bayangin, ya, kalau satu orang bisa menulis 50 daftar nama, ya, berarti 50 orang daftar nama berikutnya, ya, kalau melakukan hal yang sama, Anda sudah memiliki 2.550 daftar nama. Oke, itu yang namanya kekuatan dari faktor kali dari bisnis jaringan ya. Jadi di sini ya, pastikan Anda terapkan dulu. Lalu nanti ini yang tertulis ini mau diapain? Ya. Nah, nanti kita pilih lagi. Ada caranya di sini. Oke. Nah, di sini ada tiga market ya. Ada hot market, warm market, dan cold market. Nah, di antara yang sudah Anda tulis, itu posisinya adalah di warm market dan di hot market. Jarang sekali ya orang yang cold market yang Anda tulis dalam list dalam waktu 15 menit itu. Ya, Anda mungkin bisa menulis 50 bahkan 100 bahkan 150 daftar nama ya. Itu jarang sekali Anda nemukan cold market ya. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau bagi di industri network marketing, cold market adalah orang-orang yang mungkin ya, yang tidak terlalu kenal dengan Anda atau baru kenal tidak lama. Ya, itu kita anggap aja cold market. Kalau warm market itu biasanya orang-orang yang masih dekat dengan Anda, mungkin dalam waktu lah ya, 6 bulan ini masih berhubungan, 3 sampai 6 bulan. Kalau yang hot market ini adalah orang-orang yang mungkin sehari-hari Anda temui mereka setiap hari. Seminggu itu pasti ketemu sama mereka. Itu kita sebut sebagai hot market. Nah, kira-kira kita awali ya dari mana? Ya, tentunya kita akan masuk ke hot dan warm market ini dulu ya. Jaranglah Anda bisa menulis nama-nama yang dari cold market Anda. Ya, apalagi teman-teman yang baru Anda kenal mungkin ada satu dua akan muncul. Ya, tapi kita akan fokus kepada warm dan hot marketnya dulu. Oke. Nah, di sini ada 3 kelompok distributor ya. Anda harus mengetahui, pertama saya bikin 3 level ya. Level pertama saya anggap sebagai user, pengguna. Dan untuk level 1 yang user ini, biasanya itu persentasenya terbanyak. Ya, pengguna itu pasti akan kita temukan yang paling banyak jumlahnya. Yang kedua adalah orang yang suka jualan, seller atau kita sebut sebagai reseller lah ya bahasanya, ya. Yang ketiga itu adalah networker, orang yang membangun bisnis bersama kita. Ya, dari kita bisa lihat ya, dari level 1 ini adalah pemakai dan ini jumlahnya pasti paling banyak. Yang kedua adalah orang yang suka jualan, ya. Ini jumlahnya juga cukup banyak, tapi tidak sebanyak yang pengguna. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang kita butuhkan, ya, yang membangun bisnis bersama kita. Jumlahnya adalah yang paling sedikit. Nanti kita akan nemukan di sini, ya. Nah, kita fokusnya di mana? Kalau Anda fokusnya untuk membangun jaringan, membangun bisnis, ya tentunya saran saya kita kejar yang di level 3 atau minimal level 2 dulu. Kenapa? Level 1 itu akan ada terus selamanya Anda membangun bisnis ini. Tetapi kalau Anda mencari seorang networker, ya, orang yang membangun bisnis bersama Anda, biasanya orang yang sudah dianggap sebagai seorang networker, di otaknya teman-teman yang Anda kenal mungkin yang lainnya, ya, itu juga dianggap sebagai seorang networker, seorang leader. Itu biasanya akan menjadi rebutan. Kenapa? Jumlahnya sedikit. Jadi kalau Anda punya list nama yang kira-kira ada di level 3, tolong itu yang diutamakan. Ya, nanti kita akan melihat ya bagaimana kita membagikan prioritas antara siapa yang telah kita tulis namanya, ya ada yang di warm market, hot market, ya, yang level ketiga. Nah, itu caranya kita menggunakan bukan penghitungan ya, tabel FAST, ya, FAST. Oke. Jadi FAST ini adalah semacam priority scale bagaimana kita bisa mengetahui ya siapa yang harus kita utamakan. Ya, F singkatan dari financial. Jadi bagaimana dengan finansialnya? Ya, tentunya kalau kita masuk ke cold market yang tadi seperti saya katakan, Anda tidak akan bisa mengeluarkan priority skill ini. Ya, ini nggak akan bisa keluar. Jadi Anda harus bisa kepada teman-teman yang sudah warm market atau hot market Anda. Anda pasti tahu dong kondisi ekonominya. Ya. Kedua, agility-nya atau kelincahannya. Ya, apakah orangnya itu agresif? Kalau mendapatkan sebuah penawaran peluang, apakah orangnya sergap? Ya, apakah orangnya itu memiliki apa ya? Sebuah motivasi untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baru. Nah, agility, ya.
Ketiga adalah S, sociable. Apakah orangnya supel? Ya, orang supel itu biasanya baru ketemu sama teman baru, ya bisa nyambung, ya mau mau cerita apapun bisa. Nah, itu supel orangnya. Ada orang yang baru ketemu itu masih nggak pandai apa kurang supel gitu lah ya. Ada yang bilang kurang gaul ya. Kalau diajak ngomong ditanya A dijawab A selesai. Oke. Nah, apakah orangnya supel di sini? Yang keempat adalah teachable. Apakah orangnya siap belajar? Ini yang paling penting. Ya, FAST, finansial, kelincahan, supel, dan siap belajar. Bagaimana Anda membagikan untuk dari 4 prioritas ini? Ya, jadi Anda bikin di buku Anda, ya di sini saya kasih contoh ya. Di sini ada 6, ada Anton, Bobby, Sisil, Dani, Eli, dan Ferry misalkan. Anda tulis FAST. Oke, jadi Anda kan sudah banyak nih tadi, ada list nama 50, 150, ya Anda bikin FAST, lalu ada skala prioritasnya. Ya, angkanya bagaimana? Anda kasih skor, nilai 1, 2, 3. Bagaimana cara kita memberikan nilai? Ya, jadi sederhana. Kalau misalkan ya finansialnya itu di bawah Anda, maaf ya, Anda kenal mungkin temannya Anda itu di bawah Anda, berarti Anda tulis di skala angkanya 1. Kalau dia sama kurang lebih setara dengan Anda, berarti angka 2. Kalau finansialnya di atas Anda, berarti di angka 3. Ya, begitu juga agility. Ya, orangnya kira-kira kelincahannya seperti apa? Ya, kalau misalkan sama seperti Anda, berarti 2. Di atas Anda 3, di bawah Anda 1. Begitu juga supel dan juga teachable. Ya. Nah, di situ nanti jadi teman-teman bisa menjumlah keluar skala prioritasnya apabila dijumlah. Berarti kalau 3 semuanya berarti kan 12. Ya kan? 4 kali 3 kan? Nah, di sini contohnya saya bikin Anton 8, Bobby 10, Sisil 9, 9, 9, dan 7. Maka dari sini, ya kita sudah bisa tahu bahwa prioritasnya kita akan turun kepada si Anton. Oke, secara overall ya. Jadi ini kurang lebihnya bagaimana Anda bisa tahu siapa sasaran utama Anda. Tentunya nama yang masuk di sini itu sudah warm market Anda atau hot market Anda, dan ini usahakan teman-teman yang kemungkinan ada di level 2 atau minimal level di level 3 atau minimal di level 2 lah. Ya, jangan fokus kepada pembeli atau user di awalnya. Kalau Anda ingin membangun bisnis ini, kalau Anda hanya sekedar untuk mencari sebuah income tambahan, ya silakan. Ya, hari ini kita akan bahas bagaimana kita membangun bisnis di Living for You. Oke? Kedua, ya. Jadi ini saya agak singkat dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya apa silakan nanti ya. Oke, kedua, buat janji bertemu. Tujuan kita bikin daftar nama ya untuk janji bertemu. Oke. Nah, untuk membuat janji bertemu, ya tujuannya kita harus tahu dulu. Ya, kita harus tahu dulu. Ya, janji bertemu dengan prospek tujuannya apa? Janji untuk bertemu. Itu dulu. Oke, jangan yang lainnya. Jadi kalau cara buat janji bertemu gunakan telepon. Ini bisa ya, atau menggunakan sosmed atau chatting ya. Jadi WhatsApp, Line, Telegram apapun itu. Tetapi kalau boleh saya sarankan gunakan telepon. Ya, kenapa telepon ini penting? Teman-teman ya, kalau misalkan Anda mendapatkan misalkan Anda sedang rapat ya, setelah itu Anda membuka handphone Anda. Kira-kira ya, kalau misalkan ada chatting yang banyak yang belum terbaca, ya, itu biasanya kan ada bulat-bulat merah ya, dan ada miss call, kira-kira Anda buka yang mana dulu? Ya, rata-rata orang akan buka yang miss call. Kenapa? Karena rata-rata orang menganggap kalau telepon itu penting. Ya, setuju ya? Jadi kalau Anda menganggap Anda penting sekali untuk mengundang orang Anda, maka gunakan telepon. Oke. Ya, tentunya sebelum Anda gunakan telepon, ya karena semua ini sekarang sudah banyak menggunakan chatting ya, Anda bisa menggunakan WhatsApp Anda, Telegram Anda, apapun itu ya, atau Facebook Anda, itu untuk say hello dulu. Itu nggak masalah. Ya. Tetapi setelah say hello sudah ada tanggapannya, saran saya dilanjutkan ke telepon. Ya. Dan ada satu cara ya yang sangat fatal sekali yang jangan pernah Anda lakukan, yaitu jangan broadcast. Oke. Broadcast itu sangat sia-sia. Banyak teman-teman yang mengatakan, "Wow, saya hari ini mengundang ke Zoom, saya hari ini mengundang ke Table Talk, saya mengundang 200 orang."
Wow, luar biasa. Pada saat saya tanya, bagaimana caranya Anda mengundang 200 orang dan butuh waktu berapa lama? Dia bilang simple kok, sekarang tinggal di broadcast. Bayangin ya, apalagi Anda di awal membangun bisnis ini dan Anda sudah prioritaskan orang-orang calon mitra Anda dan Anda gunakan broadcast. Itu fatal ya. Ya, pengalaman saya kalau saya di broadcast orang, ya, boleh dikatakan saya cuma buka, saya tutup lagi. Jarang sekali saya membaca, kecuali orang tertentu yang hampir nggak pernah broadcast, tiba-tiba broadcast. Nah, itu saya mungkin apa sih yang di broadcast? Tapi kalau sudah terlalu sering broadcast, saya nggak pernah akan membuka. Jadi jangan pernah salahkan orang yang telah Anda undang, kenapa tidak pernah muncul, tidak pernah tangkapi Anda. Kalau Anda hanya mainnya broadcast-broadcast. Oke, itu penting sekali. Oke. Nah, poin-poin penting dalam mengundang, ya, ini penting sekali ya. Sikap memberi peluang, ini pertama. Dalam arti apa? Kita ini membangun bisnis, kita ini mengajak teman-teman sebagai partner kerja, bukan atasan, bukan bawahan, ya, sama-sama menguntungkan. Berarti kita ini memberi sebuah peluang. Karena apa? Kalau kita menganggap ini bagus, kita bercerita kepada teman, itu kan sama-sama ini. Ini ada sesuatu yang baik, Anda mau nggak saya infokan sesuatu yang positif? Dan ini adalah peluang bisnis yang luar biasa. Ya, jadi jangan pernah Anda memohon-mohon, meminta-minta untuk bertemu, ayolah bro, ya kita sudah berteman lama, masa kamu ketemu saya aja nggak mau, dan begini dan begitu, janganlah ya. Intinya kita harus memiliki sebuah postur dalam arti kita ini memberi peluang. Orang baru bisa menghargai kita. Ya, jadi kita ini jangan sampai seolah-olah kita yang membutuhkan mereka. Itu salah ya. Jadi itu harus ada di mindset-nya kita dulu. Jangan sebut living for you, MLM, network marketing, presentasi, produk, peluang bisnis, dan lain-lain. Kenapa? Bukan berarti kita mau sembunyikan kalau kita menjalankan bisnis MLM, ya nanti saya akan membahas mengenai ini ya. Oke, jadi tidak ada salahnya dengan MLM, tetapi kita harus tahu konotasi terhadap MLM, network marketing, ya, di masyarakat Indonesia itu konotasinya itu negatif banget, ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, bisnis kita ini sesuatu yang memiliki challenge ya. Jadi nggak semua orang terbuka terhadap bisnis ini. Jadi kalau Anda belum apa-apa, sudah sebutkan itu MLM, presentasi, peluang bisnis, orang itu sudah larinya ini MLM ya. Nah, kalau misalkan dia jawab seperti itu, kenapa misalnya nggak Pak? Ya nggak apa-apa mestinya. Cuman sayangnya apa? Kalau dia sudah orangnya konotasinya terhadap MLM sudah kurang bagus, biasanya dia ada sebuah mental block. Dia sudah menutup diri. Susah Anda untuk melanjutkannya. Nah, itu merugikan diri Anda, juga merugikan dirinya sebenarnya. Kenapa dirinya dirugikan? Karena berarti mereka yang langsung tertutup terhadap bisnis kita ini, mereka itu tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap bisnis ini. Nggak adil dong, kita belum menjelaskan, dan mereka belum mendapatkan informasi yang tepat, dan mereka sudah menutup diri. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah sebut seperti ini. Kalau paling simpel kita sebut sebagai proyek. Nanti ada beberapa contoh, ya skripnya saya akan memberikan sebagai contoh. Oke, jadi kita harus tahu ya. Langkah buat janji bertemu, kita tentunya bisa berbahasa basi singkat ya. Apalagi setelah COVID, Anda jangan langsung telepon teman Anda, chatting teman Anda. Banyak orang menggunakan chatting ya. Halo bro, apa kabar? Baik-baik saja ya. Tidak menunggu untuk temannya untuk menjawab. Ya, itu langkah yang salah, ya, mohon maaf. Nah, makanya Anda kalau mengundang sebanyak mungkin, ya Anda mungkin bisa copy paste saja. "Halo Bro, apa kabarnya? Bagaimana kondisinya setelah COVID ini?" Di copy paste. Setiap orang yang kira-kira sudah masuk ke prioritas skala, yang harus Anda rekrut atau Anda undang itu, ya bikin aja. Nanti dilihat siapa yang balas duluan di chat itu, siapa yang respon duluan. Nah, banyak orang itu yang tidak sabaran. Ya begitu ditulis chat, ya halo bro apa kabar? Saya punya bisnis bagus nih, bla 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 semua sudah diisi semua. Ya, itu nggak jauh berbeda dengan broadcast sih sebenarnya. Ya cuman menyapa dulu. Ya, saran saya seperti kita berbicara lewat telepon. Ya, kita kalau tanya nggak mungkin kan, tidak menunggu teman lawan bicara kita menjawab, kita langsung melanjutkan apa yang kita inginkan. Nggak mungkin kan? Ya, jadi berbahasa basi singkat, ya tanyakan kabarnya. Kalau Anda dekat dengan dia, Anda tahu bagaimana kondisi keluarganya. Tanya beberapa hal mengenai kondisi keluarganya, bagaimana ekonominya, ya. Nah, tapi jangan terlalu lama, ya.
Kemukan alasan untuk bicara singkat atau buru-buru. Ya, jadi singkat. Kalau kita bikin janji temu itu lewat telepon maksimal 2 menit, 3 menit harus selesai. Ya, karena apa? Nanti ya saya akan jelaskan. Yang penting Anda harus kemukan alasan bisnis, bicara singkat dulu. Waduh, bro, saya habis ini ada meeting, atau bro, habis ini saya harus jemput anak saya, ya waktu saya cuma kurang lebih 1-2 menit. Nah, itu dia. Jadi Anda begitu basa-basi, Anda sebelum menyampaikan apapun, tunjukkan bahwa Anda tidak bisa lama-lama. Oke? Lalu Anda langsung kosongkan waktu prospek Anda. Maksudnya gini, bro, misalkan kalau hari Selasa jam 2, ya, bisa nggak ya kita bertemu? Nah, itu kurang lebih kosongkan waktunya dulu. Ya, jangan tanya, bro, kapan Anda kosong waktunya? Wah, itu nggak tahu nanti dia akan memberikan jadwalnya sampai kapan ya. Saya sibuk ya, rata-rata kalau temen ya, kan selalu mengatakan dirinya sibuk ya, nggak tahu sibuknya apa ya. Nah, jadi intinya kita langsung yang kosongkan. Kalau dia bilang, "Oh, besok jam 2 ya, Selasa ya." "Oh, kebetulan saya begini." Siapkan jadwal kedua. "Oh, kalau gitu bagaimana kalau Rebo jam 3 sore, ya bisa nggak kita bertemu di sini?" Langsung tentukan, ya. Tetapi kalau prospek Anda masih menjawab tidak bisa, ya sudah, ya. Ingat kita memiliki sebuah postur di sini, kita memberikan sebuah peluang bisnis, ya. Jadi kalau kita sudah menawarkan 2 jadwal, dia masih bilang belum bisa, ya sudah, jangan kita lanjutkan atau kita paksakan. Ya, orang akan merasa tidak nyaman. Oke, kalau gitu next ya saya hubungi Bro lagi. Selesai, ya. Nah, tetapi kalau misalkan jadwal kedua atau jadwal pertama dia sudah say oke, "Oh, oke, bisa sih saya kosong." Nah, langsung buat janji bertemu. Buat janji bertemu itu Anda harus langsung tentukan jam berapa, di mana. Dia yang mengikuti, ya jangan pernah tanya, ya jam sekian di sini dah, atau mau ketemu di mana kah? Anda tentukan aja. Oh, Bro kan tinggalnya di daerah timur, ya saya di barat. Oke, kita ketemu di tengah ya, di sini. Ya bikin janji ketemu. Kalau dia misalkan tanya, ya, Anda jawab pertanyaan secara singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Maka di situ awalnya kan saya jelaskan, kemukan alasan bicara singkat, Anda ini buru-buru. Kalau dia tanya, "Apa sih ini? Proyek apa dong? Cerita sedikit dong." Nah, Bro, saya ini juga mau jelasin sih, tapi karena saya benar buru-buru nih, habis ini saya mau langsung begini-begini. Nah, makanya dari sini, ya, saya mengundang Anda besok jam 2 ya, oke, di tempat misal Excelso jalan ini. Nah, akhiri dengan pertanyaan. Agar apa? Agar dia tidak lanjut bertanya. Contohnya seperti ini. Nah, Anda tahu kan Excelso yang baru buka di jalan ini, ya, persis di tikungan jalan ini. Nah, dia akan melupakan apa yang ingin dia tanyakan, dia akan menjawab, "Oh, Excelso itu, ya tahu tahu tahu. Oke, besok di situ ya, selesai." Oke? Jadi bikin janji temu itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama, ya. Dan terakhir harus melakukan sebuah konfirmasi, ya. Konfirmasi itu seperti ini, "Bro, pastikan ya. Jadi ini, saya sudah kosongkan jadwal Anda untuk besok hari Selasa jam 2 ya di Excelso jalan sekian. Oke? Nah, nanti kalau misalkan Bro ada masalah atau ada hal-hal yang penting, memang tidak bisa ya, tolong info ke saya 1 hari sebelumnya. Ya, karena saya sudah masukkan jadwal ini kepada jadwal saya." Nah, itu orang akan lebih menghargai. Jadi nggak sembarangan kalau dia ada janji lain atau apa, begitu dengan mudahnya membatalkan janji dengan kita dan lain-lain. Ya, jadi dia akan merasa, "Oke, pertemuan ini penting. Dia sudah kosongkan teman saya ini sudah kosongkan jadwal untuk diri saya. Saya juga harus melakukan hal yang sama." Itu pentingnya konfirmasi. Oke? Nah, setelah kita langkah-langkah membuat konfirmasi ya. Nah, ini sikap ya, ini penting ya. Ini sikap ini paling penting ya, hanya berbagi. Ingat ya, di tadi tujuan kita mengundang adalah untuk bertemu, mengundang untuk bertemu. Jadi hanya berbagi ya. Jadi Anda hanya jangan berpikir, "Wah, saya harus closing nih. Saya harus rekrut dia." Ya, dia dapat bonus sponsor 2.750.000. Wah, itu bahaya. Ya, kalau Anda sudah memiliki, sikap yang seperti itu bahaya sekali. Itu terasa loh teman Anda itu, ya. Jadi kalau hanya berbagi itu seperti Anda menonton film yang bagus, bioskop yang bagus, Anda cerita ke teman Anda, "Wah, ini bagus loh begini." Itu namanya berbagi, ya. "Bisnis ini bagus loh." Anda ingin berbagi bisnis ini kepada teman Anda, itulah sikap Anda yang sebenarnya. Ya, tidak jualan. Ya, ingat, tidak jualan. Kita tidak akan bicara tentang produk sama sekali, apalagi jualan. Ya, tidak boleh memaksa. Ini penting sekali. Ya, jangan jangan memaksa sampai akhirnya dia datang. Akhirnya datang pun nggak nyaman kan?
Nah, ini tidak boleh menjelaskan. Ya, banyak orang terpancing saat mengundang, ditanya-tanya-tanya, "Ah, ya inilah produknya bagus, bisa panjang umur, ya, bisnisnya keren, per hari bisa 35 juta." Itu sudah terpancing. Padahal tugas Anda adalah mengajak bertemu, mengundang untuk bertemu, bukan presentasi apapun itu. Jadi tidak boleh menjelaskan apapun, ya. Terpenting adalah Anda bisa membuat dirinya merasa penasaran, itu dulu, titik, ya. Penasaran itu seperti apa? Bro, nah nanti ada contoh ya, ada contoh. Oke, ada contoh nanti. Oke, di sini ada beberapa skrip contoh ya. Untuk belajar presentasi, ya ada 3 contoh skrip ya. Misalkan, ini teman Anda. Ini bisa Anda gunakan di warm market atau di hot market ya. Cold market nggak mungkin. Ya, bro, saya baru mulai berbisnis, tapi masih tahap belajar nih. Sebelum saya ke orang lain, saya perlu latihan dulu ke seseorang yang dekat. Apakah kamu punya waktu? 30 menitan lah, saya mau latihan bicara ke kamu dulu. Biasanya kalau kita mengajak bertemu kepada warm market kita, apalagi hot market kita dengan cara seperti ini, nggak ditolak dong, ya kan? Dia tidak akan ada beban untuk, wah ini mau nawarin saya apa, kan tidak. Tetapi pada saat bertemu, Anda memang latihan presentasi ke dirinya, ya, dan Anda sedang menyampaikan sebuah informasi. Oke, ada skrip kedua, cara kedua ya. Pendekatan yang tidak langsung. Maksudnya gini, bro, bisnis yang saya kerjakan ini sebuah proyek, ya. Ya mungkin tidak cocok buat Anda, ya. Tapi saya mau tanya sih, apakah Anda ini kenal orang yang ambisius, yang pingin punya banyak uang, ya, dan bakal tertarik jika ada ide yang bisa dapat uang duit dalam waktu yang cukup singkat, dan caranya sederhana. Kira-kira kalau teman Anda bercerita seperti ini, Anda penasaran nggak? Daripada Anda cerita ke orang lain, cerita ke saya dulu aja, saya juga pingin tahu sih apa itu. Akhirnya Anda mengundang dia untuk bertemu kan? Ya, ini satu skrip lagi, ya. Ada satu skrip ini yang paling ampuh ya, ini cocok untuk Anda gunakan, untuk teman-teman yang mungkin lebih senior daripada diri Anda, ya. Meminta pendapat, "Bro, saya baru mengerjakan satu proyek loh, yang menurut saya sangat menarik dan luar biasa. Tapi Bro ini kan lebih pengalaman kalau di urusan bisnis kan. Saya boleh nggak minta pendapatnya Bro?" Ya, Selasa jam sekian kita ketemu di sini, ya. Nah, intinya apa? Teman Anda akan merasa dihargai. Oh, dia ini ingin minta pendapat untuk diri saya. Ya, coba sih saya dengarkan bisnis yang sedang dia jalankan itu seperti apa. Nah, kan seperti itu. Datang juga. Intinya, orang yang Anda undang harus tahu tujuannya juga, yaitu bicara tentang sebuah bisnis. Anda jangan pernah untuk mengundang calon mitra Anda dengan cara, "Ayo kita makan siang bareng, lama nggak ketemu." Astaga. Ya, itu cara yang banyak dilakukan. Mungkin akan ketemu, tapi akan merasa dirinya dijebak dan pada saat Anda menyampaikan sesuatu, dia sudah kurang nyaman. Ada sesuatu yang ditutup, ya. Kecuali memang teman baik ya, saya nggak tahu, ya. Jadi, orang yang Anda ajak bertemu, yang Anda undang untuk bertemu, itu minimal harus tahu tujuannya bertemu dengan Anda itu membicarakan sebuah bisnis, sebuah proyek. Itu dulu. Tapi nggak perlu tahu apa itu dan buat dia sepenasaran mungkin. Itu tugas kita sudah selesai. Oke? Itu adalah bagaimana beberapa skrip ya yang bisa kita lakukan. Oke, jadi masuk ke tahap ketiga yaitu presentasi. Oh ya, untuk yang tahap kedua itu, ya tahap kedua ya, saya perlu menegaskan ya, tahap kedua mengundang. Ya, mengundang itu adalah tugas dari Anda sendiri. Ya, itu bukan tugas dari upline Anda. Ya, mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin belum paham di industri ini, saya ingatkan kembali ya, karena banyak orang baru yang tidak memahami bisnis ini, ya nanti saya akan cerita di sesi akhir lebih banyak mengenai hal ini. Tapi kebetulan ini kan di tahap 2 saya cerita. Kenapa harus Anda? Ya, karena orang ya itu percayanya bukan terhadap upline Anda. Apalagi upline Anda itu tidak kenal sama dirinya. Banyak orang yang mengatakan, "Pak, Anda ini kan jago mengundang, ya. Boleh nggak tolong undang teman saya ya untuk datang ke pertemuan?" Kan lucu kan? Ya, upline Anda tidak kenal dengan teman Anda, ya. Teman Anda juga tidak kenal dengan upline Anda. Dan Anda kasihkan nomornya begitu saja, suruh upline Anda mengundang untuk tim Anda. Itu nggak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, apabila teman-teman yang pernah melakukan hal itu, ya segera untuk diubah. Karena cara itu
Ya, semua ini yang hari ini kita bahas itu untuk memperbaiki bagaimana kita kerjasama dengan baik di lapangan. Ya, bukan berarti upline Anda tidak mau bantu Anda loh ya. Semua upline pasti mau bantu, tetapi dengan cara yang benar. Oke, karena cara yang seperti itu tidak akan bisa maksimal. Percayalah kepada saya. Ya, jadi yang memiliki tugas untuk mengundang adalah diri Anda, karena diri Anda yang mengenal orang yang akan Anda undang. Tidak ada hubungannya dengan upline Anda. Oke, oke, kita masuk ke presentasi. Nah, untuk presentasi ini Anda bisa lakukan ya eh, dengan sendirinya atau mengajak upline Anda dulu ya. Tetapi ya presentasi ini adalah nafas dari bisnis kita. Kalau Anda belum bisa presentasi, berarti Anda belum bisa menjalankan bisnis ini. Oke. Jadi belajarlah melakukan presentasi sendiri secepatnya. Ya, tadi saya sempat mengatakan ya, kalau upline Anda siap mendampingi Anda cukup 3 kali. Nah, pada saat upline Anda presentasi, disitulah Anda belajar. Ya, jadi jangan bukan berarti upline Anda presentasi, Anda menghilang atau main handphone sendiri, mohon maaf, atau lihat kiri, lihat kanan, ya itu adalah sikap yang salah ya. Jadi di sini kita semua siap untuk belajar dulu ya. Jadi pada saat upline Anda presentasi, ya itulah saatnya Anda belajar. Setelah itu pertemuan kedua, ketiga Anda mulai latihan. Upline Anda mendampingi ya, tetapi sudah tidak melakukan presentasi, mungkin sudah sebagian dari materinya Anda yang bawakan. Itu namanya latihan. Practice makes perfect ya. Jadi presentasi ini adalah sebuah keterampilan. Tidak ada orang ya di Living for You atau di bisnis industri network marketing manapun ya yang bisa presentasi langsung dengan sempurna di awal. Semua membutuhkan proses pembelajaran dan latihan. Oke. Nah, melakukan presentasi bisa dilakukan sendiri atau dibantu upline ya. Tentunya kalau Anda seorang leader, biasanya kalau seorang leader ya dia menguasai materi, dia bisa presentasi sendiri. Bagi teman-teman yang masih awam di industri ini ya tentunya perlu Anda dibantu upline Anda dulu, apalagi prioritas yang skala tinggi ya, yang tadi skalanya yang tinggi. Jangan Anda maju sendirian ya. Jadi kita tetap perlu ya namanya edifikasi, nanti saya akan bahas. Oke. 10 presentasi yang jelek itu lebih baik daripada satu presentasi yang hebat. Setuju ya? Jadi di bisnis kita ini adalah bisnis permainan angka ya. Jadi banyak-banyakan. Siapa yang banyak ya itu nyata. Angka tidak akan berbohong ya. Anda presentasi 10 kali dengan presentasi yang kurang kurang sempurna dengan orang yang jago presentasi yang hanya 1 kali presentasi sebulan ya dengan Anda yang melakukan sehari 10 kali presentasi. Kira-kira closing-nya banyak mana? Ya, pasti yang 10 kali presentasi. Dan saya yakin kalau dia sudah melakukan 10 kali presentasi, ya sejelek apapun itu sudah menjadi presentasi yang cukup bagus. Kenapa? Karena ada proses pelatihannya. Ya, jadi jangan pernah untuk takut. Saya nggak bisa presentasi, nggak ada orang yang langsung bisa di sini. Semua perlu proses belajar. Kalau memang Anda belum bisa presentasi, segera belajar kepada upline Anda atau tim leader Anda yang sudah sering melakukan presentasi. Itulah saat Anda belajar. Oke? Jenis presentasi one on one. Ini biasanya kalau kita lakukan apabila kita bertemu dengan seorang leader ya. Jadi biasanya yang mau lebih private, tidak mau dicampur ya, bisa one on one ya. Ini biasanya kita ngobrol dengan leader. Nah, ini yang paling umum table talk ya. Table talk ini kita bisa adakan di mall-mall, bisa kita adakan di kafe dimanapun ya. Kita bisa tentukan jadwal kita, di situ upline Anda atau tim leader Anda akan memberikan Anda jadwal ya jam sekian sampai jam sekian ya, maka Anda cukup mengundang tim Anda untuk datang ke table talk itu ya. Dan untuk secara maksimal table talk sih sebisa mungkin ya, itu 1 kali presentasi jangan lebih dari 7 orang ya, karena table talk ini sifatnya ini adalah non formal. Jadi kalau table talk-nya itu sudah lebih dari 7 orang, ya mungkin ya sebisa mungkin itu presenternya lebih dari satu. Jangan 1 orang aja. Kurang maksimal biasanya table talk. Oke. Lalu ada juga namanya home meeting. Mungkin ada di tim Anda, teman Anda ya, ada tempat ya, mungkin punya kafe sendiri atau punya apapun lah ya yang bisa disediakan, Anda bisa undang ya orang-orang kenalannya untuk berkumpul di tempatnya untuk diadakan semacam seminar kecil ya atau presentasi kecil, home meeting namanya. Oke. Nah, di sini juga ada presentasi formal ya yang kita bisa lakukan bisnis talk offline ya.
saat ini mungkin baru sebulan sekali di kota-kota besar, ya itu presentasi secara formal nantinya, ya. Nah, tentunya ya untuk presentasi formal itu biasanya harus diawali sebisa mungkin maksud saya ya, diawali dengan table talk dulu atau home meeting. Jadi orang yang dibawa ke presentasi formal itu sebisa mungkin juga jangan orang yang pertama kali yang tidak tahu apa-apa, ya. Saran saya yang sudah pernah dipresentasi, ya, dan dia perlu sebuah keyakinan untuk membantu closing, ya, membuatnya dia closing. Nah, itu masuk ke presentasi formal. Ya, sebenarnya seperti Zoom online-nya kita setiap hari Senin, setiap hari Jumat, ya, sebisa mungkin Anda itu sudah melakukan presentasi table talk ataupun home meeting atau one on one dulu. Jadi orangnya itu sudah tahu. Biasanya orang yang seperti itu dan Anda undang ke presentasi formal kita, apabila dia masih datang untuk hadiri, tingkat closing-nya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Daripada orang yang tidak tahu apa-apa, Anda undang, ya tiba-tiba di presentasi. Nah, itu biasanya tingkat closing-nya nggak bisa setinggi langsung dengan yang sudah dipresentasi atau adalah pertemuan keduanya. Oke? Oke, presentasi yang benar adalah singkat, padat, jelas. Ya, kalau kita di presentasi online formal itu biasanya 40 menit lah ya kalau secara formal lah ya 40-45 menit. Ya, tapi kalau Anda hanya table talk one on one jangan terlalu lama. Sebisa mungkin 20 menit, 30 menit selesai. Yang penting singkat ya, padat dan jelas. Apa yang harus Anda presentasikan? Ya, jadi nanti ada beberapa hal yang harus Anda sampaikan ya. Nah, presentasi itu penting ya, menjadi pendengar yang baik, tidak berdebat. Ini penting sekali. Banyak orang yang merasa seorang jago presenter, orang yang jago presentasi, itu selalu dia yang bicara. Itu salah, Bapak Ibu. Oke. Jadi presentasi yang baik itu adalah kita menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi bagi teman-teman kalau pernah ya ikutin sama saya atau teman-teman tim leader Anda yang pertama kali bertemu itu kok banyak ngobrolnya ya, santai ya. Jadi pertama kenalan dulu, ya membahas basa-basi dulu. Kenapa? Ya kita akan menggali informasi. Kita menjadi pendengar yang baik dulu. Itu memudahkan Anda untuk mendapatkan hot button-nya. Ya, jangan pernah presentasi seperti Anda itu sudah ada orang presentasinya bagus, ya, tapi tidak disesuaikan dengan kondisi. Begitu masuk, cerita company profile, cerita M-plan, cerita produk, ya, cerita super system selesai. Ya, jadi kalau di sini sebisa mungkin Anda harus tahu hot button-nya orang yang ingin Anda ajak, Anda rekrut calon mitra itu hot button-nya di mana. Sebelum Anda mendapatkan hot button-nya, keinginannya, jangan menawarkan terlalu banyak di mananya. Ada orang butuh bisnisnya. Anda cerita banyak di testimoni produk, itu sia-sia. Orang butuhnya testimoninya, Anda butuh kesehatannya, Anda cerita bisa income sekian-sekian, itu juga tidak akan mengena. Ya, jadi itu pentingnya. Dan yang paling penting adalah menjadi pendengar yang baik. Ya, saat kita bertanya, orang itu cenderung lebih suka kalau disuruh cerita tentang dirinya. Ya, jangan pernah berdebat, itu yang penting. Ya, jadi kalau misalkan apapun yang dia jawab dan itu merasa Anda tidak nyaman, ya, biasanya jurusnya pakai tapi, ya. Nanti kalau di skill-nya NLP ya, itu banyak yang menggunakan jurus ini. Ya, jadi bagaimana kalau dia, "Oh, menurut saya bisnis jaringan itu bisnis yang tidak mudah dijalankan." "Oh, benar, Pak. Tapi di sini bla 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 bla." Ya, tapi ini sangat powerful, teman-teman. Ya, Anda kalau bilang ke teman Anda, "Bro, Anda itu gemuk ya, tapi ganteng ya." Gemuknya hilang, yang ingat gantengnya. Ya, jadi Anda mau debat, nggak perlu debat. Ya, apapun yes dulu, tapi sekian, dia akan terbawa nantinya. Oke, menjaga sikap, tutur bahasa yang menarik. Ya, ini perlu keterampilan ya, ini perlu pelatihan. Ya, simple, sederhana dengan alat bantu. Kenapa presentasi itu harus simple dan sederhana? Ya, karena kita ini bisnis duplikasi. Sebisa mungkin singkat, padat, jelas. Sederhana dengan alat bantu. Mungkin saat ini sebentar lagi ya flip chart akan dicetak. Ya, itu gunakan aja. Jadi semua orang tinggal membuka flip chart, ya menyampaikan apa yang ada dalam flip chart itu. Jadi seragam dan simple. Semua orang akan selesaikan dalam waktu 20-30 menit. Seperti itu. Oke? Nah, nanti ada sesi khusus lah untuk bicara mengenai presentasi yang detail ya. Nah, untuk presentasi, ya tadi kan saya bilang ya, menjadi pendengar yang baik. Nah, inilah saatnya kita menjadi pendengar yang baik. Menggali form, FORM, ya.
Nah, sebelum Anda mulai, biasanya Anda perlu, apalagi kalau Anda tidak terlalu kenal ya. Nah, tentunya biasanya kalau saya, ya, ada tim yang untuk minta bantuan untuk presentasi, saya pasti akan tanya sedetil mungkin latar belakangnya, ya, apakah dia punya background network marketing, ya, kira-kira dia ini ketertarikannya di produk, di bisnis, atau di mananya. Biar apa? Khotbahnya lebih mudah. Nah, setelah itu biasanya kita bisa mulai gali FORM. Kita ngobrol dulu. "Oh, Bapak, oke, saya lihat usianya kurang lebih sama ya dengan saya. Bapak sudah berkeluarga?" Nah, dia akan cerita. Nah, tujuannya apa? Kita harus tahu dong, orangnya sudah married belum? Punya tanggungan nggak? Anaknya berapa? Kalau punya anaknya kan bisa tanya, "Oh, anak saya usia sekian. Kalau anaknya Bapak usia berapa?" "Oh, oke, habis ini masuk kuliah." Oh, berarti dia ada beban nih, ya. "Oh, anak saya habis ini masuk SMP, SMA, dan ini." Ya, jadi kita akan menggali, ya, kita tahu dari family-nya. Lalu kita O. O adalah occupation atau pekerjaannya. Oke. Oh, saya dengar-dengar latar belakangnya Bapak ini ya. Oh, biasanya pekerjaannya seperti apa kurang lebih sehari-hari? Dia cerita. Ya, orang itu biasanya kalau diajak ngobrol tentang keluarga, kerjaannya, dia itu happy, santai, ya. Lalu tanya dulu, ya hiburannya kurang lebih apa? Recreation-nya. Bapak sering berlibur nggak? Mungkin selama pandemi ini kita sudah cukup lama ya, nggak bisa berpergi cukup jauhan, ya. Nah, kalau biasanya Bapak sukanya berlibur di mana? Mengajak keluarga kemana? Dengarkan dia, ya. Atau Bapak punya hobi apa? Anda suka basket, badminton, futsal, apa? Cerita, ya. Singkat ya, tapi jangan terlalu lama di sini. Ya, menggali form ini singkat tapi mengena. Ya, terakhir masuk ke motivation, ya. Motivation ini Anda harus tahu motivasinya dia itu di mana. Setelah Anda gali dari keluarganya, pekerjaannya, dari hiburannya, Anda harus tahu kira-kira hot button-nya orang ini di mana. Kebutuhannya di mana, baru Anda bisa closing dengan lebih mudah. Oke, itu adalah form ya, memberikan value. Presentasi yang bagus, presentasi yang singkat, yang sederhana, harus menceritakan 4 hal ini. Ya, satu company, dua manfaat produk, potensi bisnis, dan support system. Empat-empat ini baru kita boleh sebut kita sudah selesai presentasi. Kalau ada orang yang hanya bilang, "Bro, yuk ketemu di sini ya. Ini produknya luar biasa loh. Ya, ini sakit ini teman saya minum ini sembuh, teman saya minum ini terbantu." Itu Anda hanya posisi sedang jualan, marketing. Ya, Anda tidak cerita mengenai bisnis. Ingat ya, beda ya. Kita berjualan dengan membangun bisnis itu berbeda sekali. Kalau Anda membangun bisnis, berarti Anda harus memiliki sebuah presentasi yang lengkap dong. Mulai dari company-nya, produknya, ya, dari bisnisnya, dari support system-nya. Dari empat ini, Anda akan menemukan calon mitra Anda itu paling tertarik di mananya. Kan gitu, ya. Dan berikan value-value-nya, nilai tambahannya. Ya, misalkan company profile, BioLife, pabrik sendiri, ya sudah beroperasi lebih dari 18 tahun, ya salah satu pabrik terbesar di Asia, mendapatkan penghargaan setiap tahun. Itu value-nya. Manfaat produk belum ada di Indonesia yang memiliki terahertz bersama dengan hidrogen dalam satu alat, ya. Tidak ada yang telomer, ya belum ada pesaingnya di Indonesia yang memiliki resmi, memiliki apa itu namanya izin BPOM. Hanya kita saja. Manfaatnya bisa seperti ini. Potensi bisnis. Ya, biasanya kalau kita membangun bisnis network marketing, hanya harus memiliki dua kaki nih, baru seimbang. Ya, kaki besar nggak dapat uang, di sini tetap dapat. Support system, tidak banyak perusahaan yang sejak awal berani mempersiapkan support system. Kalau company-nya bagus, produknya keren, ya, bisnisnya dahsyat, tidak ada edukasinya sama saja, teman-teman. Ya, jadi kita bisa memberikan sebuah value yang lengkap di antara empat pilar kita ini. Oke? Empat masuk ke tahap 4 ya, follow up atau closing. Ini tujuannya kita, ya. Jadi kalau Anda hanya presentasi, ya, dan Anda tidak melakukan follow up, wah ini bahaya. Oke, ini bahaya, ya. Jadi sebenarnya tugas kita adalah presentasi, follow up, presentasi, follow up. Kalau hanya presentasi terus, Anda tidak pernah melakukan follow up, jangan salah. Pak, saya ini sudah 1 bulan presentasi 25 kali, 30 kali, kenapa nggak ada yang closing ya? Biasanya saya akan tanya, follow up-nya Anda berapa lama? Follow up itu apa? Astaga. Ya. Nah, itu bahaya sekali, ya. Nah, jadi kita harus tahu ya, cara follow up yang benar itu adalah edifikasi upline dan melakukan three-way call. Nah, untuk edifikasi saya nanti perlu sesi khusus ya di akhir materi saya akan membahas tentang edifikasi ya. Nah, edifikasi secara singkat aja ya. Edifikasi ini adalah mempromosikan dengan sikap positif. Itu yang kita sebut sebagai edifikasi.
Oke, mungkin teman-teman yang malam hari hadir melihat edifikasi, ya Anda nggak pernah dengar, itu nggak apa-apa, umum. Ya, ini Inggrisnya adalah dari bahasa Inggris edify. Ya, orang Inggris pun nggak banyak yang mengerti apa itu edify. Ya, tapi kalau di industri network marketing, edifikasi sangat powerful. Ini adalah senjata paling tajamnya kita. Ya, nanti saya akan bahas mengenai edifikasi ya. Jadi, edifikasi itu mempromosikan upline Anda dalam hal positifnya. Tujuannya apa? Ya karena seperti yang tadi saya katakan, calon mitra Anda itu tidak kenal dengan upline Anda, kenalnya dengan Anda kan? Ya, jadi Anda perlu untuk edifikasi dulu. Contohnya, ya, setelah Anda selesai presentasi, ya, Anda bilang, "Wah, Bro, ini ya, jadi saya akan kenalkan ke salah satu ya senior saya yang lebih memahami bisnis ini. Tapi beliau biasanya itu cukup sibuk sih, ya. Coba ya saya hubungkan apabila bisa terhubung ya, anda berkenalan sebentar ya, karena saya melihat Anda di sini sangat luar biasa. Perlu saya kenalkan kepada tim saya ya, yang sangat luar biasa juga. Kurang lebih singkatnya seperti itu, three way call. Ya, gunanya three way call itu hanya untuk membantu Anda untuk closing lebih mudah. Kenapa? Karena pada saat Anda kenalkan ke upline Anda akan edifikasi kembali balik Anda. Oh ya, oke oke, luar biasa. Oh, Anda berada di timnya Pak A ya, atau Pak Anton ya? Wah, luar biasa ini Pak Anton. Ya, Pak Anton ini kalau kerja, sangat luar biasa semangatnya ya, tidak kenal lelah, kalau presentasi itu, apa namanya, dari pagi, siang, malam, wis pokoknya luar biasa. Perkembangan bisnisnya berkembang sangat pesat. Kira-kira kalau teman Anda, ya, Anda diedifikasi kembali seperti itu, teman Anda melihat, "Wih, teman saya ternyata begini ya di bisnis ini, keren juga ya." Itu kekuatan dari edifikasi, dua arah, ya. Kita gunakan three way call, singkat aja, ya. Memberikan pertanyaan positif, ini yang paling sering saya terapkan ya, banyak teman-teman sudah tahu. Jangan pernah bertanya kepada orang yang setelah Anda presentasi atau mengikuti sebuah presentasi dengan pertanyaan seperti ini, "Bagaimana? Living for you, bagus nggak?" Ah, itu nggak boleh, ya. Kalau Anda bertanya seperti itu, cara follow up Anda, itu adalah kemungkinan bisa bagus, bisa tidak. Itu sangat bahaya. Jadi memberi pertanyaan positif. Biasanya langsung ditembak, "Bro, gimana? Dari presentasi yang tadi sudah dijelaskan, bagian mana bagi Anda yang paling menarik?" Itu selesai. Dia akan berusaha untuk memikir, bagian mana ya? Mungkin di produknya, di bisnisnya, atau ada sekolah bisnisnya. Dia akan mengarahkan ke situ. Jadi kita juga akan tahu, oh ternyata dia tertariknya ke itunya. Ya, memberikan pertanyaan positif follow up-nya. Ya, menceritakan alasan kenapa Anda bergabung, ini penting. Ya, kalau tadi mengundang harus dari diri Anda, bukan upline Anda. Kalau presentasi untuk awal, upline Anda boleh membantu Anda, tetapi Anda mendengarkan saatnya upline Anda melakukan presentasi. Di saat itu Anda belajar, ya. Lalu untuk follow up, ini juga bukan tugas upline Anda, ini adalah tugas Anda. Upline Anda hanya untuk menjelaskan sesuatu membuat dia terbuka terhadap bisnis ini. Tetapi yang bisa melakukan closing itu bukan upline Anda. Jadi ini kembali ke Anda, ya. Dan kekuatan paling besar itu adalah menceritakan alasan kenapa Anda bergabung. Ini powerful sekali. Apalagi orang orang tersebut kenalnya Anda. Contoh misalkan, "Bro, Anda tahu kan, saya selama ini nggak pernah bisa menjalankan bisnis jaringan, MLM, network marketing. Saya paling juga sebagai user-nya aja, pemakai. Tapi di sini saya melihat bisnis ini berbeda, ya. Nah, bisnis ini begini, support system begini, dan dalam waktu singkat, saya mempelajari banyak hal tentang ini dan ini mengubah ya mindset saya terhadap industri ini." Teman saya begitu mendengar, teman Anda begitu mendengar, "Ih, teman saya aja betul ya, dia nggak pernah jalanin loh, selama ini nggak mau loh. Di sini mau loh, pasti ada sesuatu di sini." Itu adalah alasan kenapa Anda bergabung. Ya, jadi sampaikan apa adanya. Orang yang kenal Anda, dia akan lebih trust kepada Anda. Ya, ingat orang bergabung di sini bukan karena mendengarkan presentasi sebagus apapun upline Anda, atau tidak mendengarkan sebagus apa bisnis ini, atau sedahsyat apapun produk ini, karena dia baru kenalan. Tapi dia bergabung karena Anda, itu dulu. Jadi yang harus melakukan follow up, melakukan closing, itu diri Anda. Jangan lempar ke upline. Ya, itu tidak bisa jalan. Nah, di sini membuat suasana mendesak, ini penting sekali. Ya, bukan memaksa ya, mendesak itu bukan memaksa. Suasana mendesak itu membuat akan kehilangan sesuatu apabila tidak segera bergabung. Contoh misalkan, "Waduh, mumpung di sini promonya baru dimulai, belum 1 bulan loh.
Nah, waktunya masih panjang kan untuk kita bisa mengejar Malaysia misalkan, ya, atau lagi ada promo apa, ya kita bisa cerita, atau lagi ada apa, Anda cerita kenapa Anda harus bergabung segera. Kalau Anda tidak bergabung segera, maka Anda akan kehilangan sesuatu. Nah, itu Anda harus sesuaikan. Ya, jadi membuat dirinya itu oke, tapi bukan memaksa ya, tapi dia merasakan tanpa paksaan. Oke. Nah, yang paling penting ini kita untuk closing untuk bisa paket yang besar ya. Jadi kalau kita follow up, jangan pernah tawarkan paket kecil. Ya, kalau saya selalu bicara paket besar dulu, eksklusif. Oke, jangan pernah dari paket kecil ke besar. Kalau kecil ke besar biasanya masuk ke mindsetnya calon mitra Anda, oke, ternyata paling kecil segini ya. Oke, dia akan dalam hati jaga-jaga, oke lah kalau saya join yang ini dulu aja, selesai. Ya. Tapi kalau Anda jelaskan ada paket eksklusif 20 juta, ya, lalu dia merasa begini-begini, Anda harus jelaskan, ini adalah pengeluaran ini bukan pengeluaran konsumtif. Konsumtif itu seperti Anda beli produk di sini. Kalau Anda cuma di Living for You hanya beli produk 20 juta, itu mahal. Betul ya? Nah, tapi kalau Anda di sini selain membeli produk, mendapatkan sebuah sistem, ya, tentunya sistem itu yang bisa membuat kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan income, ya, itu disebut dengan pengeluaran produktif. Itu beda. Kita membeli sebuah sistem di sini. Nah, itu 20 juta murah. Oke, kalau dia merasa berat lah apa-apa, baru turun ke 10 juta. Ya, kalau turun ke 10 juta dia berat, ya berhentilah di 5 juta. Selesai, jangan cerita terlalu banyak. Ya, jadi dia akan berpikir sendiri. Oke, jadi ini kurang lebih ya. Jadi bagaimana kita melakukan follow up kepada calon mitra kita. Ya, follow up bisa dilakukan agar dia bergabung sebagai distributor Living for You. Berarti bergabung di kita. Ya, oke. Yang kedua adalah agar masuk ke dalam support system Legend Academy. Ini penting. Ya, tujuan kita follow up ada dua, teman-teman ya. Jadi pertama memang sebagai distributor, menjadi member, ya berjuang bersama kita. Tetapi tahap kedua ini jauh lebih penting yaitu masuk ke dalam support system. Nah ini tidak mudah. Ini butuh yang namanya follow up juga. Ya, jadi itu follow up-nya tahapnya berbeda, punya tahap yang lain. Ya, apabila masih belum bisa closing, ya jangan pernah melepaskan namanya referensi. Ya, sebisa mungkin mintalah referensi agar bisa mendapatkan calon prospek baru. Ini penting. Ya, kalau ada saat Anda follow up, dia belum bisa di closing, ya, mintalah referensi. Ah, mungkin dari keluarga Anda atau teman Anda ada yang membutuhkan produk ini bagus loh untuk teman-teman yang mungkin imun tubuhnya tidak terlalu bagus, mudah sakit misalkan contohnya atau ada keluhan otot, sendi, tulang, seperti itu. Ya minta referensi. Ya, kalau dia oke, dia nggak gabung, referensinya itu Anda minta dia kenalin dulu dong, nggak mungkin Anda kenalan kan. Setelah itu Anda prospek referensinya. Kalau referensinya masuk, Anda boleh follow up kepada teman Anda lagi. Teman Anda ternyata tertarik loh. Anda mau nggak? Ya, sebelum teman Anda masuk, Anda bergabung terlebih dahulu. Jadi bonus sponsornya Anda yang dapatkan. Karena kan memang Anda yang kenalin nih. Nah, itu caranya ya. Dan di sini untuk follow up ya, jadi untuk follow up ini bukan dilakukan hanya satu kali. Ya, jadi banyak orang melakukan follow up hanya satu kali. Ya, padahal follow up itu bukan hanya satu kali dan follow up yang terbaik memang dilakukan kalau saya biasanya satu kali 24 jam. Jangan terlalu lama, maksimal dua kali 24 jam. Kenapa? Orang semakin tertarik terhadap bisnis ini, tertarik terhadap apa yang Anda sampaikan, presentasikan, dia akan mencari informasi sebanyak mungkin dan caranya biasanya dia bertanya kepada orang dekatnya, ya itu bahaya karena konotasi sekali lagi ya bisnis kita ini konotasinya cenderung negatif. Atau dia mencari informasi menggunakan internet, ya. Jadi itu kalau dia mendapatkan informasinya kebetulan yang positif, itu mendukung. Kalau negatif, apa yang telah Anda sampaikan yang membuat dia tertarik, membuat dia yakin, membuat dia eh, apa namanya mau menjalankan bisnis ini, akhirnya dia akan down. Kalau Anda terlalu lama, ya, jadi maksimal dua kali 24 jam. Kalau saya sih biasanya setelah presentasi follow up tercepat adalah bagaimana setelah ada presentasikan, ya bagian mana yang paling Anda tertarik dari penjelasan saya. Itu dulu, itu sudah langsung follow up yang powerful di situ. Oke, ya jadi sekali follow up, ya tanya jawab, gali impian, daftar nama. Yang penting ini janji untuk bisa melakukan janji presentasi berikutnya. Itu tujuan dari follow up. Ya, jadi follow up itu jangan hanya dilakukan sekali ya. Anda bisa follow up seterusnya ya karena Anda tidak pernah tahu
Ya, saat ini mungkin dia tidak membutuhkan produk Anda, tidak membutuhkan bisnis Anda, tapi kita tidak tahu 3-4 bulan lagi terjadinya resesi ekonomi, terjadi ini, mungkin keluarganya ada yang stroke, ada yang apa. Pada saat Anda masuk, Anda follow up, mungkin dia saat itu mungkin bisa butuh dari sisi peluang bisnisnya atau dari segi produknya. Itu manfaat kekuatan dari follow up. Tetapi kalau Anda tidak pernah follow up, berarti sudah lepas. Ya. Dan follow up itu bukan hanya tiba-tiba Anda say hello, bro gimana, gini-gini, bukan. Tapi pastikan ada sesuatu yang bisa menyampaikan kepada dirinya, sesuatu yang bisa dijual. Ada promo, ada follow up. Ada testimoni, ada follow up. Ya, ada sesuatu yang gimana lah menurut Anda bisa untuk digunakan untuk follow up, Anda gunakan untuk follow up. Jadi follow up itu bukan hanya say hello aja, tapi ada sesuatu yang untuk mengingatkan dia kembali. Misalnya testimoni, Anda pernah cerita tentang kalsium, ada testimoni kalsium, kirim ke dia, follow up. Ya, oke, jenis closing ya, closing di tempat apabila orangnya langsung tertarik dan bisa bergabung, bisa, atau dengan follow up. Ya, banyak orang nggak bisa closing karena apa? Tidak pernah melakukan follow up. Presentasinya rajin, ya, tapi nggak pernah follow up. Nah, itulah tugasnya kita, ya. Jadi dari bukunya kita, selain ditulis FAST, ya, mungkin dari formnya kalau Anda masih ingat, ditulis lebih bagus di buku, ya, karena kenapa kita butuh buku, ya. Setelah itu Anda harus tulis tanggalnya, ya. Anda prospeksi AD, itu tanggal berapa? Follow up-nya itu tanggal berapa? Join atau tidak, itu yang fungsinya dari database Anda. Buku Anda itu untuk mengundang, itu penting sekali. Ya, jadi Anda bisa tahu kapan Anda harus melakukan follow up dan apakah orang itu akhirnya bergabung atau tidak. Kalau belum bergabung, Anda boleh tulislah keterangan singkat, keterangannya seperti apa. Nah, kapan Anda bisa follow up lagi dan bla bla. Oke? Nah, rata-rata kalau orang yang sudah ada follow up, ya Anda nggak perlu berkecil hati kalau Anda ditolak ya. Jadi ini hukum Pareto lah ya, 80-20. Ya, 80% rata-rata itu akan menolak, 20% akan bergabung. Tapi sebelum proses ke ini, 80-20 ini, biasanya ya dari 80% ya, itu tidak bergabung, juga tidak menolak. Ya, 20%-nya, 10% bergabung langsung, 10% tidak bergabung langsung, ya. Nah, dari 10% yang belum bergabung, dari 80% yang belum bergabung itu, untuk agar dia bisa bergabung, itulah perlu Anda lakukan follow up. Ya, sekali lagi ya, dari 100 orang misalkan yang Anda presentasi, 80 orang ini biasanya nggak gabung, juga tidak menolak. Pikir-pikir bahasanya, ya. Dari 20 orang itu 10 langsung bergabung, 10 langsung menolak. Dari 80 orang tadi itu, Anda masih punya kesempatan closing apabila Anda lakukan follow up. Oke? Hasil closing, tidak join maka tawarkan produk ya, seperti biasa. Kalau dia tidak mau join, ya udah, anggap aja konsumen Anda. Anda kan sudah tahu nih kebutuhannya dia apa. Ya, belum join tapi memberikan referensi, ini lebih bagus lagi. Ini bisa sebagai kesempatan pada saat orang yang telah direferensi bergabung, dia kemungkinan besar bisa bergabung. Ya, yang terbaik tentunya join dan memberikan referensi dan masuk ke dalam support system kita. Oke. Nah, masuk ke dalam sistem. Ya, ini langkah yang paling penting ya. Banyak orang jago presentasi, jago closing ya, tapi tidak pahami sistem. Maka dia akan kerja selamanya. Selamanya tidak akan mendapatkan freedom. Ya, jadi freedom di sini adalah ya kekuatan freedom di bisnis industri network marketing. Selain kita bisa menikmati kebebasan finansial, ya, kebebasan dari waktu, juga ada satu lagi ya, biasanya itu adalah kebebasan pikiran. Ya, ini namanya freedom beneran. Kita berlibur benar-benar berlibur, nggak seperti orang konglo-konglo di luaran sana, ya pagi, siang, malam, ya berangkat kerja anaknya tidur, pulang anaknya sudah tidur, ya Sabtu Minggu masih meeting, lalu ajak liburan sama keluarganya, urusan masih bisnis, pikiran tidak tenang. Ya, itu bukan freedom sebenarnya. Ya, untuk bisa mendapatkan freedom kita harus masuk ke dalam sistem. Ini penting. Tahap kelima, ya. Pentingnya sebuah support system ya. Jadi di support system bisnis kita ini unik ya, teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu, bisnis ini bukan bisnis jualan. Kalau bisnis jualan itu nggak perlu sistem. Ya, kita tahu ya, sistem itu seperti apa. Sistem itu digunakan oleh brand-brand besar yang telah memasarkan dengan sistem franchise, jaringan, cabang. Contoh, McD, KFC, Starbucks, itu adalah sistem.
Anda nggak mungkin pernah melihat logonya McD di situ kuning, di situ hijau, di situ oranye, nggak mungkin kan? Ya, Anda juga nggak mungkin melihat ya cara bungkusnya berbeda, yang dijual berbeda, ya itu semua adalah sistem. Kalau hanya jualan burger, nggak perlu sistem. Orang beli sistemnya McD karena sudah tidak pusing, tinggal mengikuti sistem yang sudah tersedia. Nah, kalau di bisnis kita, itu penting sekali kita masuk ke dalam sistem ini. Karena dimanapun, Anda mau lulusan S3 pun, ya, Anda mendapatkan gelar apapun, itu tidak ada satupun yang mengajarkan Anda untuk membangun aset. Betul ya? Jadi di sekolah, nggak pernah ada yang mengajar kita untuk membangun aset. Oke, jadi di sini support system tugasnya adalah mengajarkan bagaimana kita membangun aset untuk menghasilkan jaringan dan mendapatkan income atau penghasilan dari faktor kali. Itu kekuatan dari bisnis jaringan. Ya, memberikan langkah-langkah awal bagi distributor baru. Ini yang penting. Banyak sekali salah satu alasan utama kenapa orang ini anti ya sama MLM, karena banyak sekali orang yang merekrut itu hanya ingin mendapatkan bonus sponsornya, bonus pairing-nya, setelah itu ditinggal. Itu kasihan sekali. Ya, banyak sekali di luaran seperti itu. Maka di Living for You kita berbeda. Kita benar-benar mengajak tentunya orang yang mau berbisnis. Kalau orangnya tidak mau berbisnis jangan dipaksakan. Ya, nanti di follow up bertahap, jangan dipaksa, percuma. Ya, tapi kita masukkan ke dalam sistem ini agar apa? Membantu langkah-langkah awal bagi seorang distributor baru. Karena apa? Karena bisnis kita sekali lagi ya, sebenarnya ada materi tentang startup tapi next ya. Nah, bisnis kita ini kan bisnis hanya tidak memiliki syarat untuk bergabung. Tepatnya kan begitu. Anda bergabung, Anda serahkan KTP, daftar, selesai. Anda mau lulusan maaf SD, SMP ataupun S3 sama saja. Nah, kalau misalkan yang telah bergabung di sini, Anda tidak tahu langkah-langkahnya, tidak tahu caranya, ya, Anda hanya dengan cara sendiri, wah bahaya. Kalau Anda banyak orang seperti itu, setelah masuk tapi tidak tahu cara-cara langkah-langkahnya. Akhirnya apa? Wah, bisnis MLM susah dijalankan. Tapi bagi kita-kita yang sudah paham sistem, yang sudah eee, pernah ya berhasil di bisnis industri network marketing ini dan mendapatkan penghasilan dari passive income karena aset, itu sudah pola pikir kita berbeda kan tentunya. Nah, itu yang kita harus bangun. Ya, langkah-langkah awal. Ya, tentunya kita mencapai financial dan time freedom, itu yang kita kejar. Ya, sistem dan alat bantu. Jadi ini menjadi satu ya. Jadi artinya sistem ini mempersiapkan alat bantu berupa offline ataupun online ya. Pelatihan itu salah satu dari support system ya. Tapi pertemuan itu banyak ya, mohon maaf banyak perusahaan MLM yang mengaku punya support system. Ya, dia bilang pertemuan kita ramai ya. Saya punya jadwal training dan lain-lain. Itu bukan support system. Ya, support system itu harus memiliki sebuah kurikulum. Nanti saya akan jelaskan, ya. Dan kurikulum itu harus ada alat bantunya. Contoh, alat bantu itu adalah mempermudah agar semua orang bisa menjalankan bisnis living for you. Dan caranya harus sederhana, itu dulu. Kalau kita menjalankan sistem dengan cara yang susah, mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman bisa menjalankan cara itu, tapi orang yang awam tidak bisa, berarti cara ini tidak bisa diduplikasi. Itu kurang sederhana. Duplikasi tidak akan jalan dengan baik. Contoh misalkan, Anda pernah melihat seorang yang berlatih tenaga dalam misalkan, ya, dia bisa memasukkan paku ke dalam dinding dengan satu hentakan pukulan dengan tangan kosongnya. Dia pernah belajar nih, ya tenaga dalam, pluk masuk, ya, dipukul dengan tangannya langsung masuk ke dalam dinding. Pertanyaan saya, apakah semua orang bisa lakukan itu? Itu tidak mungkin bisa diduplikasikan. Maka di sini perlu namanya alat bantu. Bagaimana caranya memasukkan paku ini ke dalam dinding? Kita butuh yang namanya palu kan? Nah, palu itu caranya begini ya, pakunya dipegang, palunya dipukul, nah masukkan tok tok tok. Siapapun diberitahu cara itu bisa memasukkan palu ke dalam dinding. Itu fungsinya dari alat bantu. Ya, jadi penting sekali kita perlu flip chart, kita perlu pelatihan ya, semuanya itu perlu. Oke? Nah, ini dia. Support system adalah sekolah bisnis atau edukasi. Ya, bagi teman-teman yang pernah baca bukunya dari Robert T. Kiyosaki, ya, kalau Anda memilih sebuah perusahaan network marketing, jangan memilih yang perusahaan besar. Jangan memilih produk yang terbaik. Jangan memilih bisnis yang terdahsyat. Yang penting Anda harus bisa menemukan bahwa di perusahaan itu
memiliki sebuah edukasi. Kalau semuanya bagus, tidak punya edukasinya, nggak akan bisa bertumbuh besar, tidak akan bisa jangka panjang, teman-teman. Ya, jadi support system adalah memiliki sebuah sekolah bisnis, ya, untuk edukasi dan harus memiliki kurikulum. Bagaimana orang awal begitu bergabung, apa yang harus dia lakukan, ya. Sebenarnya ada satu materi sebelum materi ini ya, namanya startup. Ya, nanti next saya akan bawakan juga, teman-teman bisa mengundang ya nanti ya. Nah, itu memahami semua, ya, harus mempersiapkan namanya alat bantu. Dan semua itu adalah cara yang sederhana untuk duplikasi. Ya, karena kita bisnis duplikasi, kalau hanya Anda yang bisa, leader Anda yang bisa, tim Anda kesulitan untuk melakukan duplikasi, bisnis ini tidak akan jalan. Oke. Ya, alat bantu itu bisa online, offline. Kalau Anda sudah melihat kan ada ya beberapa video singkat yang bisa Anda kirim-kirim seperti kisah si Budi, ya, bisnis global megatrend, ya, itu adalah alat bantu. Nanti ada flip chart, ya, nanti ada landing page, itu semua bisa Anda gunakan. Ya, tentunya kita bisa buku rekomendasi, ya, ada NETP, Network Education Program yang nantinya akan dibikin oleh Support System Legend Academy. Ya, di situ adalah kumpulan rekaman-rekaman para teman-teman yang akan mengisi sebagai trainer. Ya, di situ akan menjelaskan mungkin 5 langkah kerja, ya seperti hari ini dan apa. Nah, tetapi bedanya kalau hari ini Anda mendengarkan seperti ini, ternyata saya mau mengulangi yang cara presentasi, nggak mungkin kan? Saya mengulangi dari awal lagi kan? Nah, tapi dengan adanya NetP, ya Anda bisa mendengarkan. Oh, saya mau mendengarkan yang bagian presentasi. Tim Anda di luar pulau, luar kota, bagaimana sih cara presentasi? 5 langkah itu seperti apa sih? Dari NetP, ya, tim Anda bisa belajar dimanapun dan dia bisa mengulang dimanapun, kapanpun, ya, karena itu nanti sifatnya adalah digital, ya, bisa kita putar di gadget. Oke, tentunya mempersiapkan pertemuan dan training, ya, ingat ya, pertemuan dan training ini adalah alat bantu dari support system. Jadi kalau ada perusahaan yang mengaku dirinya itu ada pertemuan dan training, itu bukan support system. Ya, itu hanya alat bantunya. Ya, harus memiliki apa? Kurikulum. Awalnya seperti apa, berikutnya seperti apa, itu harus jelas. Itu baru support system. Ya, jenis pertemuan support system ada pertemuan umum dan bersyarat ya. Teman-teman mungkin yang sudah pernah mengikuti, yang belum ya kita akan segera adakan. Ya, yang umum itu ya tanpa syarat, siapapun bisa mengikuti trading. Nanti ada pertemuan yang bersyarat, misalkan 15 planner ya. Teman-teman dalam waktu 1 bulan yang telah mencoba melakukan 15 kali presentasi minimal, nanti bisa mengikuti 15 planner. Tujuannya apa? Ya karena Anda sebagai seorang pelaku. Kalau Anda sendiri nggak pernah presentasi, Anda mengikuti 15 planner, materi yang diajarkan di dalam itu tidak akan berguna karena Anda bukan seorang pelaku. Tapi kalau Anda seorang pelaku, itu bisa membantu. Dan tujuannya juga akan memastikan tim di bawah kita itu semakin banyak orang yang melakukan presentasi. Ya, kalau selama ini cuma Anda yang presentasi, bayangin. Ya, Anda presentasi closing, Anda presentasi closing. Selamanya Anda ditarik kiri kanan, habis Anda. Secepatnya tim Anda harus bisa presentasi. Itu tujuannya dari sistem. Membuat orang mandiri, membuat orang itu segera bisa menganggap ini adalah bisnisnya. Ya, jadi secepatnya bisa belajar untuk presentasi. Pertemuan dan pelatihan, ya contoh pertemuan umum ya, bisnis talk seminggu sekali, ya setiap hari Senin, ya hari Rabu itu kan untuk training dari pusat, ya nasional. Hari Jumat besok, ya itu adalah bisnis talk untuk khusus grup saya, ya lalu ada basic training biasanya sebulan sekali, bisnis seminar 3 bulan sekali akan diadakan. Pertemuan bersyarat, e-meeting bagi teman-teman yang sudah pernah presentasi 8 kali dalam sebulan, itu bisa mengikuti e-meeting, ya active meeting, ya 15 planner meeting yang sudah melakukan presentasi minimal 15 kali bisa mengikuti 15 planner, ya. Nanti ada core weekend, 6 bulan sekali kita bentuk namanya core leader, ya ada leadership weekend yang kita adakan 1 tahun sekali. Jadi semua itu sudah dipersiapkan, ya. Jadi kita mengikuti sistem yang sudah ada aja. Oke, menjadi tim player yang baik ini penting ya, bertanggung jawab atas bisnisnya sendiri. Jangan pernah menganggap bisnis ini nggak jalan karena alasan ini, alasan itu, alasan ini. Ya, apalagi disalahkan ke upline Anda atau di downline Anda. Ya, tidak. Tetap Anda yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Setiap orang punya tanggung jawab membangun 2 tim. Ya, Anda punya tim, ya tim Anda itu hanya 2 kakinya, itu adalah 1 kaki dari tim Anda, bukan kedua-duanya. Begitu juga Anda punya 2 kaki kan, itu adalah 1 kaki dari upline Anda. Jadi setiap orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri atas bisnisnya.
Oke, melakukan edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Ya, satu lagi itu adalah no uplining. Nanti saya akan bicara di akhir sesi habis ini. Memiliki goal setting, ini penting ya Bapak Ibu ya. Banyak orang menjalankan bisnis ini tidak memiliki goal setting. Ya, semua orang mengatakan, yang penting cepat, yang penting omset." Jangan salah, ya. Kalau Anda cepat boleh, omset boleh, tapi kalau tanpa tujuan itu bahaya. Anda bayangin ya, Anda mengendari sebuah Ferrari, Anda gaspol 360 kilometer per jam. Lalu Anda begitu starter, Anda gas, Anda tidak punya tujuan. Kira-kira kecepatannya cepat nggak? Cepat. Bahaya nggak? Bahaya. Tapi tidak punya tujuan, mau kemana Ferrari itu? Anda naik sebuah pesawat ya di udara tanpa tujuan, putar-putar di udara situ. Kira-kira Anda tenang nggak? Nah, bagaimana kalau kehidupan kita tanpa tujuan? Jangan hanya fokus kecepatan. Jangan hanya bicara, yang penting omset, yang penting cepat, naik peringkat, ya. Tapi kita harus punya tujuan. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, apapun tujuan kita, apapun impian Anda, yang bisa mewujudkan, itu adalah caranya membangun aset. Kembali lagi ke mana? Ke support system. Ya, jadi tujuan kita adalah membangun aset. Karena dengan adanya aset, tujuan Anda, impian Anda, itu akan Anda bisa capai. Ya, jadi jangan hanya fokus bicara percepatan, itu nggak bisa. Percepatan tanpa tujuan itu sama aja bahaya. Ya, ini vital sign support system ya secara singkat aja, ya nggak akan saya bahas lengkap. Ini kalau menjadi seorang core ya. Jadi core person itu harus presentasi minimal 15 kali per bulan, ya. Dirinya menggunakan produk secara rutin. Kenapa? Kalau Anda tidak pernah menggunakan produk dan Anda tidak merasakan, ya Anda tidak tahu manfaatnya, ya susah. Keyakinan Anda juga tidak timbul kan? Seperti saya sudah gunakan semua produknya dan saya tahu yang paling bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya. Nah, itu saya pede saat cerita. Itu beda sekali. Ya, melayani minimal 5 pelanggan. Ini khusus bagi teman-teman kalau Anda rekrut, dia tidak mau bergabung, jadikan pelanggan Anda. Ya, membaca buku yang direkomendasikan minimal 15 menit per hari. Ya, mungkin banyak orang yang tidak terbiasa baca buku, ya dibiasakan. Waduh, saya masih merasa terpaksa baca buku, berarti Anda kurang biasa. Kalau Anda sudah terbiasa, berarti Anda tidak ada merasa paksaan saat itu. Ya, itu namanya terbiasa. Oke, mendengarkan audio video atau netpi ya satu hari kurang lebih 15 menit juga ya. Hadiri di setiap pertemuan. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Banyak orang ya, mohon maaf, mungkin banyak di sini juga teman-teman, saya yakin banyak yang jago presentasi, banyak yang jago closing, tetapi mau sehebat apapun, setajam apapun kapak yang Anda miliki, itu perlu diasah. Ya, setuju ya? Ya, mungkin Anda presentasi presentasi presentasi, ya. Anda, kapak Anda gunakan terus untuk tebang kayu, tebang terus, ya. Kayunya mungkin satu hari Anda bisa patahkan 20 pohon misalkan, ya. Tiba-tiba 1 bulan kemudian dengan kekuatan yang sama, tenaga yang sama, kenapa pohon yang Anda tebang itu tinggal bisa hanya 5 sampai 7 pohon aja, kenapa menurun? Ya karena kapak Anda itu sudah perlu diasah. Anda gunakan terlalu banyak. Ya, seperti kita. Anda boleh presentasi, tapi kita ada saatnya kita untuk mengecas kembali. Handphone kalau lowbat dicas ya, kita pun perlu untuk dicas. Itu pertemuan itu sangat penting, ya. Dan jangan pernah meremehkan pertemuan. Saya sudah tahu apa yang akan dibicarakan di pertemuan itu. Jangan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena bisnis kita adalah bisnis presentasi. Presentasi yang terbaik itu kalau Anda masih awal, banyak closingan itu terjadinya karena di pertemuan. Kalau Anda bisa edifikasi menjual pertemuan dan tim Anda sudah terbiasa dengan pertemuan, bisnis Anda akan besar Bapak Ibu dan Anda akan merasakan freedom. Ya, jadi jangan pernah meremehkan pertemuan. Jadi saya berharap teman-teman ya yang memiliki jadwal yang padat ya Senin, Selasa, Rabu setengah 8 ya, sebisa mungkin luangkan untuk pertemuan. Kalau hari ini Kamis ini kan request khusus ya, jadi harusnya tidak ada jadwal rutin untuk setiap hari Kamis ini ya. Nah, itu pertemuan, pentingnya pertemuan ya. Seringkali pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Itu adalah pertemuan yang terpenting. Oke, menjadi seorang tim player yang baik ya, bertanggung jawab atas bisnisnya sendiri, golden rule, melakukan edifikasi, konsultasi, no cross lining ya, melakukan goal setting ya, berlangganan netpi dan juga memiliki buku impian. Ya, ini menjadi core ya, saya nggak akan cerita di sini. Oke. Tujuan dari support system menciptakan omset dengan sistem perencanaan. Ini penting.
Banyak sekali perusahaan yang tidak memiliki support system. Hajarnya hanya di omset, hajarnya hanya di percepatan, bisa dia mendapatkan momentum. Ya, ada perusahaan baru, produknya belum ada pesaingnya, boom, di masa Covid, boom, apakah leadernya bisa kaya raya? Bisa. 1-2 tahun saja. Kenapa? Karena dia menggunakan momentum untuk meningkatkan omsetnya. Setelah itu, makin besar jaringannya, tidak memiliki sistem, selesai biasanya. Ya, jadi pentingnya support system itu adalah menciptakan omset dengan sistem. Artinya apa? Ada perencanaannya agar omset ini bisa stabil atau cenderung meningkat. Itu harus digunakan dengan sistem. Tidak bisa dengan momentum aja. Ya, jadi omsetnya stabil dan terus meningkat. Ya, tujuannya adalah membangun bisnis panjang. Ya, jangka panjang. Oke, jadi kalau Anda ingin menemukan sebuah industri network marketing yang bisa memiliki jangka panjang, yang membangun bisnis untuk jangka panjang, pastikan harus memiliki support system. Ya, nggak cukup produknya bagus. Ya, itu pasti tidak cukup. Oke, repetisi adalah guru yang terbaik. Ya, jadi sukses adalah is the sum of small effort, ya, repeated. Jadi hal-hal kecil yang Anda lakukan, ya, tetapi Anda lakukan berulang kali. Setiap hari Anda lakukan pagi, siang, malam Anda presentasi, pagi, siang, malam Anda latihan follow up, ya pagi, siang, malam Anda melakukan apapun 5 langkah kerja, ya Anda membaca buku, Anda mendengarkan netpi, Anda melakukan ini dan itu, itulah yang bisa membangun diri kita dan itu menjadi guru yang terbaik, yaitu repetisi. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengambil materi sedikit dari startup ya. Harusnya materi startup ini sebelum materi ini ya. Nah, sebentar, saya stop share dulu. Saya akan masuk ke startup sebentar karena saya butuh untuk menjelaskan tentang hal poin-poin penting di startup ini ya. Oke. Harusnya sudah tampil ya. Dan teman-teman bisa eh baik. Sudah masuk lah ya. Oke, baik. Ini startup ya, materi startup, saya ambil yang paling belakang aja. Nanti bagi teman-teman yang mau kumpulin teman-teman yang mau startup bisa, tapi nggak hari ini ya, materinya panjang juga. Saya masukin yang ini. Ya, ini yang paling penting. Oke. Slideshow from current slide. Oke. Loh, kok sudah awal? Sebentar-bentar ya. Saya ambil belakangnya. 4 prinsip dasar. Oke. Slideshow from current slide. Oke, saya lanjut ya. Ini Bapak Ibu sebagai penutup saya ya, sebentar lagi ya. Ya, saya tahu hari ini materinya cukup padat, tapi namanya kita ngecas lah hari ini ya. Bagi teman-teman mungkin review lah ya teman-teman leader ya. 4 prinsip dasar ini perlu saya tekankan di awal. Ini harusnya masuk ke materi startup. Startup adalah materi sebelum langkah kerja sebenarnya ya. Nah, harus kita pahami. 4 prinsip dasar ini yang sudah saya tadi sebut adalah edifikasi. Oke, konsultasi, no crosslining, dan yang keempat, no uplining. Ini penting sekali. Ini adalah 4 prinsip dasar ya di bisnis kita ya yang harus Anda benar-benar pahami dulu. Oke, saya akan masuk ke edifikasi ya. Jadi kalau Anda ya belum bisa presentasi dengan baik, Anda belum mampu untuk menguasai marketing plan, Anda belum menguasai produk knowledge dengan baik, tapi Anda sudah menguasai edifikasi, bisnis Anda akan jalan. Bisnis Anda akan besar juga. Ya, edifikasi ini adalah senjata tertajam yang ada di bisnis kita. Ya, edifikasi adalah mempromosikan dengan sikap positif. Kenapa kita perlu edifikasi? Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi intinya kita ini pada saat mengundang teman ya dan meminta bantuan seorang upline, kenapa kita perlu edifikasi upline kita? Karena undangan Anda tidak mengenal upline Anda. Ya, saya kalau kasih contoh ya, edifikasi itu seperti Anda pada saat kita masih kecil, pernah nggak kita menginginkan membeli sebuah mainan atau apapun itu yang kita inginkan dan kita sampaikan kepada orang tua kita. Itu edifikasi. Misal contohnya ya, saya ingin beli mobil remote yang terbaru.
Saya pasti cerita begini sama orang tua saya, "Pak, Ma, itu loh mobil remote terbaru modelnya sudah keluar, ya, keren banget, belum ada sebagus itu, ya, dan harganya loh sekarang juga lebih murah, lagi diskon lagi." Itu Anda sedang promosi dengan sikap positif. Itu yang namanya promosi dengan edifikasi. Sebenarnya kita harus sudah bisa. Jadi Anda mempromosikan sesuatu dengan tulus, dengan positif. Agar apa? Agar lawan bicara Anda itu tertarik untuk mendengarkan atau tertarik apa yang ingin Anda sampaikan selanjutnya. Itu edifikasi. Oke? Nah, edifikasi yang harus Anda lakukan siapa aja yang harus Anda edifikasi? Edifikasi perusahaan pasti. Makanya ya, di sini teman-teman leader ya, kalau ada hal-hal yang menjelekkan perusahaan atau yang mengatakan negatif terhadap perusahaan, maka kita harus bisa meluruskan. Ya, sebagai leader, kita harus menjaga namanya edifikasi perusahaan. Perusahaan mau itu terjadi seperti apapun, misal contoh ya ini kasus, tumbler kita belum bisa running sempurna ya dengan jumlah yang datang dengan yang inden lebih banyak yang inden. Ini terjadi ya dan saat ini sedang dibicarakan Mr. Chris sama Pak Henry ya di Jakarta nantinya. Karena ada sedikit perbaikan dan setelah itu akan jauh lebih lancar. Nah, kita ini perusahaan baru. Semuanya berproses. Kalau ada tim Anda ya yang misalkan menjelek-jelekan atau mengatakan hal-hal yang buruk terhadap Living for You, Anda sebagai upline, Anda harus bisa edifikasi perusahaan. Anda tidak boleh mengikuti tim Anda untuk mengatakan hal yang sama. Oh iya ya perusahaannya gini. Wah itu bahaya. Bisnis Anda, ingat ini bisnis Anda. Anda harus bisa edifikasi perusahaan. Kalau perusahaan tidak bisa Anda edifikasi, dan itu Anda ke bawah semua seperti itu, akan kehilangan keyakinan. Bisnis Anda akan stuck di situ. Ya, karena apa? Anda mendukung. Ya, jadi kalau Anda benar-benar yakin dengan bisnis ini, sebenarnya materi di awalnya ada keyakinan ya. Nah, itu Anda harus bisa edifikasi dulu. Setelah itu edifikasi produk, itu penting sekali. Ya, produknya ini seperti apa manfaatnya? Ya, bisa membantu seperti apa? Edifikasi itu tidak berlebihan ya. Banyak orang produknya itu overclaim. Saya nggak suka overclaim, itu bahaya. Ya, ingat, saya pernah ngobrol sama Datuk Kenny. Ya, Datuk Kenny selalu mengatakan kepada saya, ya, produk kita ini adalah target market orang-orang yang sehat. Ingat, yang sehat, yang ingin mencegah sebelum sakit. Bagi orang yang sudah sakit, itu boleh menggunakan produk kita, tapi jangan pernah menjanjikan untuk bisa disembuhkan. Itu benar. Ya, kalau Anda mengatakan ini membantu untuk orang sehat pencegahan agar tidak jatuh sakit, itu sangat bisa. Tapi bagi yang sudah sakit atau sakitnya yang sudah parah, jangan pernah sesekali Anda tawarkan produk kita ya dengan cara edifikasi berlebihan. Anda konsumsi produk ini, dokter Anda angkat tangan, ini bisa menyembuhkan Anda, itu bahaya. Ya, mending kita bicara ini bisa membantu dengan proses penyembuhan Anda. Membantu bukan menyembuhkan. Apabila dia memang sembuh dari produk kita, dia akan berterima kasih, dia akan bersyukur. Tapi kalau Anda mengatakan pasti sembuh, itu bahaya. Itu yang kita sebut sebagai overclaim. Ya, itu bahaya sekali. Edifikasi sebatas apa adanya. Ya, marketing plan ya Anda bisa cari value marketing plan kita. Support system perlu sekali ya edifikasi. Paling mudah support system. Banyak bisnis di luar sana besar, bagus, omset besar hanya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun setelah itu omsetnya turun akhirnya hilang. Kenapa? Karena tidak memiliki sebuah support system. Ya. Dan yang paling penting lagi Anda harus bisa edifikasi tim Anda. Itu termasuk upline dan downline. Sekali lagi ya, Anda perlu mempromosikan upline Anda. Wow, nanti saya kenalkan ya dengan orang yang lebih senior daripada saya, orangnya sangat luar biasa, ya, sudah lebih berpengalaman jauh di industri ini, ya. Mungkin kalau ada prestasi, ceritakan prestasinya. Tujuannya apa? Teman Anda yang tidak kenal upline Anda yang akan melakukan presentasi, dia akan respect kepada upline Anda. Jadi kalau begitu, oh ini orang hebat ya. Begitu Anda upline Anda bicara, dia langsung akan mendengarkan. Coba Anda edifikasi sebuah bioskop yang bagus. Sebelumnya Anda cerita, "Wis bro, Anda harus nonton film ini. Kalau Anda tidak nonton, Anda akan menyesal seumur hidup." Teman Anda datang ke gedung bioskop itu akan menonton dengan benar-benar serius melihat untuk sebagus apa film itu, betul ya? Nah, itu yang disebut dengan edifikasi. Ya, begitu juga
bukan hanya upline yang diedifikasi, downline juga. Kenapa? Karena kita kerja tim. Ya, sekali lagi teman-teman, kita lakukan edifikasi upline downline ini bukan karena upline Anda gila hormat atau apa. Enggak, Anda pun diedifikasi kembali. Tujuannya apa edifikasi? Membuat proses closing jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Itu fungsi dari edifikasi. Ya. Nah, edifikasi adalah hal-hal yang positif, jangan berlebihan. Jangan pernah mengatakan ya, nanti ya minum kalsium kita ya, tulang patah bisa jalan lagi, bisa sembuh. Waduh, ya jangan. Jangan kita lihat Pak Leo, stroke-nya sembuh, lalu kita bilang kemana-mana, stroke ya 1 bulan pasti sembuh. Wah, itu jangan. Ya, jadi hal-hal yang positif setulus seapa adanya, jangan berlebihan. Ya, jadi edifikasi tim leader Anda sebelumnya. Edifikasi tim leader Anda, upline Anda, tim leader, itu jangan di depannya. Ya, jadi misalkan Anda mengadakan sebuah table talk. Ya, upline Anda sebelum datang, ya leader tim Anda edifikasi dulu. Ya, edifikasi yang terbaik adalah sebelum orangnya tiba. Jangan Anda edifikasi persis di depannya, ya itu beda kalau di acara besar, di panggung, nah itu boleh. Tapi kalau Anda tujuannya untuk presentasi dan untuk closing ke depannya, ya uh, upline Anda tidak akan nyaman kalau Anda edifikasi langsung di depan orangnya atau calon mitra Anda, ya. Jadi kalau Anda mau edifikasi itu sebelum upline Anda datang atau sebelumnya pokoknya. Kalau tidak sempat edifikasi dulu, caranya simple, kasih tanda, ya. Misalkan, "Pak, saya tadi belum sempat, edifikasi." Oke, upline Anda sudah tahu kok, begitu datang, ya, taruh barang mungkin dia langsung, saya izin ke, belakang ya, ke toilet sebentar ya." Lah itulah saatnya Anda edifikasi. Tahu nggak tadi itu, ya, itu senior saya bla bla bla, itu saatnya Anda edifikasi. Nanti setelah datang, ya calon prospek Anda akan mendengarkan dengan lebih, respect, ya, itu pentingnya. Oke, jangan edifikasi pada saat ada orangnya ya, itu nanti akan kakulah, oke? Konsultasi, ya. Apa yang disebut dengan konsultasi ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, kita tahu ya, bahwa semua bisnis besar itu perlu konsultan, ya. Semua olahragawan, ya, petinju, mau itu apapun, bulu tangkis, tenis, apapun, ya, pasti ada pelatihnya, betul ya? Kalau misalkan kita bilang Mike Tyson ya, Mike Tyson itu ya pada tahun saat saya masih SMP mungkin ya, SMP SMA itu kan juara tinju ya. Pelatihnya di sampingnya, kalau misalkan diajak tinju sama Mike Tyson nggak ada apa-apanya, setuju ya? Nah, tetapi kenapa Mike Tyson itu masih perlu konsultasi sama pelatihnya? Karena pelatihnya yang melihat dari sudut yang berbeda. Itulah semua perusahaan besar, bisnis besar itu perlu yang namanya konsultan. Apalagi di bisnis kita. Justru bisnis kita konsultasinya gratis kepada upline Anda, tim leader Anda. Kalau Anda benar-benar mau berkembang, bertumbuh di bisnis ini, manfaatkan konsultasi kepada tim leader Anda. Dan saya pastikan tim leader Anda, upline Anda, itu akan memberikan semua ilmunya kepada Anda. Ini bisnis berbeda dengan perusahaan lain. Dengan bisnis lain. Kalau Anda bisnis lain, ya, Anda jago bikin nasi goreng yang enak, ada orang buka di samping Anda, dia datang untuk bertanya kepada Anda, nggak mungkin Anda kasih tahu resepnya kan? Tapi di sini berbeda. Kalau upline Anda jago presentasi, upline Anda jago di product knowledge, upline Anda jago closing, ya udah, konsultasi, belajar kepada upline Anda, bagaimana caranya begini, bagaimana caranya begitu. Itu gunakan dan upline Anda akan memberikan semuanya kepada Anda, percayalah kepada saya. Ya. Konsultasi biasanya ada 2 cara, satu adalah non formal, satunya adalah formal, ya. Kalau yang non formal itu hal-hal yang teknis, misalkan contohnya, tiba-tiba ketemu hal-hal seperti ini, bagaimana ya saya harus mengatasi? Anda bisa konsultasi kepada upline Anda secara telepon atau chatting dulu, ya. "Pak, misalkan ada teman tim saya nih, ternyata dia begini-begini, tiba-tiba begini, gimana?" Nah, itu konsultasi non formal, ya. Tapi konsultasi yang formal itu biasanya perlu untuk bertemu, ya. Biasanya apa? Membahas untuk targeting, ya. Bagaimana untuk mengejar promo ini, timnya kira-kira kurang berapa, berapa tim aktif, ada berapa orang yang sudah masuk ke sistem, siapa yang belum masuk ke sistem, itu adalah yang formal. Oke? Nah, lalu ada ini penting ya, bertanya bukan menanyakan ya. Ini banyak yang datang ya ke upline-nya, ke leader-nya, itu menanyakan. Ya, bedanya bertanya sama menanyakan beda loh. Kalau bertanya itu seperti ini, "Pak, sebenarnya
bagaimana cara closing yang benar. Itu bertanya. Kalau menanyakan, "Pak, saya pakai cara closing gini 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 gini, boleh nggak?" Nah, itu menanyakan, oke? Jadi kalau misalkan Anda konsultasi kepada tim upline Anda, itu lebih baik Anda gunakan bertanya, ya. Kalau memang cara yang sudah Anda tanyakan itu bertanya kan, itu oke, kurang lebih sama seperti apa Anda lakukan, boleh Anda tanyakan. Tapi bukan langsung ya, eee, upline, saya punya cara begini-gini, saya punya ide begini nih, kira-kira gimana menurut Bapak? Ah, itu bukan konsultasi, ya. Itu namanya diskusi, ya, itu menanyakan, ya. Tapi kalau bertanya, kita benar-benar bertanya dulu, lalu kita dengarkan apa yang akan disampaikan, ya. Dan konsultasi itu ya adalah siap berproses ya, bukan banyak protes. Ingat, konsultasi berbeda dengan protes atau komplain, ya. Jadi kalau misalnya, "Oh, saya perlu konsultasi." Ya, lalu setiap hari Anda telepon sama, tim leader Anda, "Bro, ini tumbler kok nggak datang-datang ya? Bro, ini." Itu bukan konsultasi, teman-teman. Ya, itu adalah protes. Ya, kita semua berproses, ya, jangan banyak protes. Kita berbisnis, apalagi bisnis kita baru ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Jadi konsultasi ini tujuannya adalah untuk kebaikan diri Anda. Bagaimana bisnis Anda bisa berkembang lebih baik, ya. Tapi kalau Anda fokusnya hanya komplain, hanya protes, hanya itu tidak akan membuat bisnis kita besar. Ingat, kita tidak bisa memilih ya apa yang terjadi pada diri kita, tapi kita bisa memilih sikap untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kalau sikap kita positif, ya tentunya kita tahu cara mengatasinya. Ya, jadi jangan terlalu banyak komplain. Ya, kita berproses semuanya. Ya, jangan dibandingkan perusahaan kita ini dengan perusahaan yang sudah bertahun-tahun berdiri. Ya, bayangin loh, Living for You ini baru berapa bulan aja, tepatnya produknya baru siap itu 27 November loh. Baru 2-3 bulan ini bisa bikin acara sudah 2 kali. Ya, satu di Jakarta, ya, satu di Warrior Night Bali. Warrior Night itu berapa? Coba bayangin. Itu hanya recognition peringkat pertama. Bayangin kalau nanti elit, bayangin kalau nanti di legend, betapa dihargai kita di sini. Oke? Jadi kita di sini konsultasi adalah untuk berproses. Jadi jangan terlalu banyak protes. Ya. Nah, no cross lining ini penting. Apa artinya dari no cross lining? Apakah saya tidak boleh berbicara kepada crossline saya? Boleh. Ya, bukan nggak boleh. Tapi Anda bicara secara wajar aja. Maksudnya gini, kalau ada pertemuan bisnis atau gabungan, acara besar nasional misalkan, datang semuanya ada 500 orang, 1000 orang, Anda berkenalan dengan orang, say hello, oh yang biasanya di Zoom, nggak apa-apa, sapa aja. Tetapi begitu bercerita mengenai target, begitu cerita tentang cara presentasi, cara closing, atau bertanya, kalau di tim Anda, caranya untuk closing itu tekniknya seperti apa sih? Nah, hal-hal seperti itu, ya, kalau Anda ada orang yang bertanya seperti itu kepada Anda dan itu adalah crossline Anda cukup menjawab, "Oh, ya, sorry bro, mungkin Anda bisa tanyakan kepada upline Anda langsung, ya, takutnya nanti kan cara kerja kita berbeda." Aman. Jangan pernah sharing, ternyata, "Oh, kalau kamu gimana gini?" Nah, ya. Kenapa? Karena crossline ini sebenarnya dibutuhkan untuk saling menyemangati. Wow, sama-sama bergabung. Crossline-nya itu ternyata sudah mencapai warrior hanya dalam waktu 1 bulan. Saya sudah 1 bulan belum. Nah itu gesekan manusia akan timbul. Ya, itu fungsinya. Ya, kita akan bersaing dengan cara yang sehat tentunya. Wah, saya juga harus segera bisa menjadi seorang warrior. Nah, itu crossline dibutuhkan, ya. Jangan membahas bisnis dan crossline Anda, apapun itu, ya. Kalau Anda ada sesuatu, Anda ingin konsultasi ke mana? Ke upline Anda, sesuai dari garis struktur Anda. Jangan pernah. Kenapa? Kalau Anda bicara dengan crossline Anda, dia itu tidak ada kepentingan dengan Anda, tapi kalau upline Anda, itu pasti akan membantu Anda. Kenapa? Karena kalau Anda berhasil, upline Anda berhasil. Kalau crossline Anda berhasil, nggak ada hubungannya sama dia. Ya, coba kan, "Waduh, saya lagi stres nih, Bro." Gimana? "Oh, iya dah. Kenapa stres?" Terus Anda cerita, Anda curhat. "Oh, gitu ya. Terus upline-nya gimana?" "Ya udah, Anda gabung di tim saya aja, nanti saya begini-gini." Wah, itu dia. Ya. Jadi jangan pernah konsultasi cross-lining terhadap crossline. Ya. Crossline akan menghancurkan bisnis Anda. Ya, percaya kepada saya ya, crosslining ini akan benar-benar sangat bahaya. Dan dampak negatif dari crosslining itu biasanya nggak instan juga loh. Ya, itu menjadi berproses juga. Ya, suatu saat tiba-tiba
pindah jaringan, ya. Tiba-tiba begini, ya. Nah, itu hal yang saling tidak kita inginkan, ya. Jadi crossline dibutuhkan untuk saling menyemangati, ya, tapi bukan untuk ya tarik-tarikan. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda ingin konsultasi, Anda ingin diskusi apapun itu, tanyalah kepada upline atau tim leader Anda masing-masing, ya. No crosslining. Yang keempat, ya terakhir ya. Oke, no uplining. Ini penting. Jangan salah gunakan upline Anda. Ya, ini penting sekali. Upline Anda itu memang bukan atasan Anda. Anda pun bukan bawaannya upline Anda. Tetapi upline Anda adalah orang yang akan membantu Anda di bisnis ini. Tetapi jangan dianggap upline Anda ini adalah semacam kasarannya ya, pembantu Anda mungkin. Ya. Jadi Anda tinggal panggil aja, "Up, saya nanti mau bikin acara di sini. Up datang ya, presentasi ya." Nah, ya, sikapnya itu salah, ya. Jadi kita ini yang perlu bantuan kan, harusnya kita bicara baik-baik juga sama upline kita, ya. Jadi upline kita itu bukan seperti ini, "Up, ini ada kontaknya, ya, ini seorang leader, ya. Saya kirim ya kontaknya ya. Ya, upline bantu ya untuk closing ya." Nah, itu kan aneh kan? Ya, belum apa-apa dilempar langsung disuruh kerjakan. Seolah-olah itu, "Loh, upline kan dapat nih dari omset saya. Ya wajarlah Anda kalau closing leader itu kan omset Anda juga." Jangan salah Bapak Ibu, ya. Omset Anda itu hanya satu sisi, satu grup dari upline Anda. Ya, kalau Anda menjadi elit, Anda menjadi legend, upline Anda tidak tentu legend, tidak tentu elit kalau dia tidak bisa membangun sisi satunya. Setuju ya? Jadi jangan salah gunakan upline Anda, jangan menyuruh-nyuruh, jangan meminta seenaknya, ya, karena upline Anda juga punya kaki satunya yang harus dibangun. Tapi kalau meminta bantuan, silakan dengan sikap yang benar, ya. Jadi jangan pernah kita salah gunakan upline kita, apalagi mengatur-ngatur, ya, nah, itu nggak boleh, ya. Jangan katakan hal-hal negatif terhadap upline Anda juga, ini bahaya, ya. Jadi nanti karena mungkin Anda kenal baik nih dengan upline Anda, tapi Anda mengatakan, ya, upline Anda datang misalkan agak terlambat nih kena macet. Lalu di depannya prospek Anda menegur upline Anda, "Loh bro, kok telat bro? Sudah 5 menit lebih loh kita tunggu." Ah, itu nggak boleh dilakukan. Itu sangat fatal. Ya, jadi jangan pernah ada hal-hal negatif yang Anda sampaikan terhadap upline Anda. Itu akan menjadi dampak yang sangat buruk. Ya, jadi hargai upline Anda. Ya, bukan menghormati seperti apa, enggak. Hargai, ya. Karena upline Anda juga akan menghargai Anda. Ya. Nah, ini penting. Jangan ikut campur atas jaringan upline Anda. Ingat ya, Anda tidak berhak. Ya, banyak sekali saya tahu, ya semoga nggak banyak di sini, ya ada yang bilang nih, setelah saya bergabung di sini, saya dibantu satu kaki ya. Wah, itu bahaya. Ya nanti melihat upline-nya di table talk, ya datangnya ramai, presentasi, ada closing, langsung datang. Apa-apa, taruh di bawah saya ya, taruh di kaki saya ya. Itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh campur tangan atas jaringan upline Anda. Ingat, upline Anda akan memberikan terbaik untuk diri Anda dan tentunya juga terbaik untuk dirinya. Ya, jadi akan diatur semaksimal mungkin. Kalau Anda tunjukkan Anda seorang downline yang patut dibantu, patut yang dikembangkan, banyak kok cara membantu dari tim Anda. Tidak harus melempar orang kan? Tidak harus bisa memberikan satu kaki, satu sisi. Ya, jadi jangan pernah menjanjikan kepada orang, ya, Anda ikut di bisnis saya, satu kaki Anda jalankan, satu kaki Anda lepas ke saya, itu bahaya. Apalagi Anda menjanjikan saya isi kiri kanan Anda. Wah, itu fatal sekali. Ya, itu tidak boleh diduplikasikan. Anda akan membuat mindset-nya tim Anda itu menjadi sangat-sangat sikap yang tidak benar. Dan dia akan mengharap, dia akan menagih kepada Anda. Ya, jadi jangan pernah ikut campur terhadap struktur jaringan tim Anda. Ya, kalau Anda merasa dirinya itu minta dibantu, banyak kok caranya. Konsultasi cara yang bagus. Ya, memberikan pelatihan itu juga cara cara membantu. Ya, memotivasi tim Anda, ya, follow up dan lain-lain itu semua cara. Ya, kalau Anda diberi spillover dari upline Anda, ucapkan terima kasih. Kalau Anda tidak dikasih spillover, nggak apa-apa, tetap hormati upline Anda. Ya, kalau Anda adalah seorang downline yang bagus, upline Anda akan fokus membantu Anda dari sisi manapun. Ya, tidak harus dari meminta-minta jaringan dan lain-lain. Oke, ini yang paling penting, jaga hubungan baik dengan upline Anda ya. Jangan ada, kalau pengalaman saya, jangan sampai ada hutang piutang terhadap upline dan downline. Ini akan membuat uh, tim Anda bersama upline Anda bersama downline-nya itu menjadi kurang kurang baik ya.
kalau misalkan memang, Anda ingin membantu tim Anda, ya mending Anda bantu dengan setulus mungkin aja. Ya, jadi jangan bicarakan hutang. Ya, nanti kalau hutang, ya downline Anda yang pernah hutang dengan Anda, mungkin dia belum bisa, belum mampu bayarnya. Ya, akhirnya gimana? Pada saat pertemuan, pada saat meeting dan lain-lain, karena malu, karena takut, nggak mau ketemu dengan upline-nya, akhirnya nggak hadir, menghindari, itu juga hal yang nggak baik. Ya, jadi sebisa mungkin jangan ada hutang piutang antara upline dan downline. Ya, jadi jaga hubungan sebaik mungkin. Kalau kita bisa membangun bisnis ini seperti keluarga besar, ya, Living for You ini adalah sebuah keluarga besar. Kenapa? Sulit loh kita menemukan seorang, boleh dikatakan konseptor ya, yang pemegang yang bisa ketok palu di sini kan Pak Henry nih, ya. Nah, Pak Henry ini orangnya itu benar-benar mengikuti apa yang kita inginkan. Yang penting win-win solution, tidak merugikan perusahaan, ya, tapi bisa menyenangkan para member, para leader, itu 95% di ACC. Ya, itu susah sekali kita bisa mendapatkan seorang konseptor yang benar-benar memihak ke kita. Ya, tidak perhitungan, itu yang luar biasa. Oke, jadi semoga teman-teman ya, materi hari ini cukup panjang ya. Ya, ini terakhir lah tambahan lah ya. Kita harus memiliki proses lah ya dari pola pikir yang paling mindset kita yang positif ya. Dengan ada pola pikir kita, itu akan diikuti dengan ucapan kita, dan ucapan ini akan diikuti oleh tindakan, dan tindakan ini apabila kita lakukan dengan sering, itu akan membentuk yang namanya kebiasaan. Itulah muncul karakter kita. Kalau karakter Anda dibangun dengan sikap mindset positif, karakter Anda adalah karakter yang positif. Tentunya hasilnya kita bisa tahu ya, hasilnya adalah hal yang baik ya. Oke, confidence ya, keyakinan ya. Di bisnis ini selain positif, kita harus punya keyakinan penuh ya. Kalau Anda masih bisa digoyangkan ya, misalkan ada orang yang bilang, "Oh, produk ini begini begini, begini." Anda ragu, itu berarti Anda belum punya keyakinan. Ya, tingkatkan keyakinan Anda, oke? Jangan sampai Anda ada keraguan dulu. Kalau Anda punya keraguan, berbeda Anda presentasi di lapangan. Komitmen. Ya, komitmen ini adalah awal dari sebuah kesuksesan. Tanpa komitmen kita tidak akan bisa berhasil. Tentunya komitmen tidak cukup kalau kita tidak lakukan secara disiplin. Ya, oke, saya mulai hari ini, Senin, Rabu, Jumat saya ikut Zoom meeting, ya, saya kosongkan, saya luangkan, ya, tetapi tidak disiplin hanya untuk 1 bulan. Bulan kedua hilang sudah, ya. Nah, konsisten, ya. Jadi kalau komitmen ini adalah awal dari kesuksesan, konsistensi itu adalah kunci kesuksesan. Ya, yang penting Anda kerjakan bisnis ini secara fokus. Kita membidik sebuah target, ya, mau itu Anda menggunakan anak panah, Anda gunakan sebuah pistol, Anda pasti akan memejamkan salah satu mata Anda. Tujuannya apa? Agar Anda bisa membidik dengan baik. Itu yang namanya fokus. Oke, mungkin cukup dari saya ya untuk ya ini saya nggak lanjutkan. Oke, nanti materi startup ini apabila teman-teman nanti ke depannya ya menginginkan nanti ada materi startup lagi, ini bicara mengenai paradigma, bagaimana banyak orang kenapa yang tidak berhasil di bisnis ini, caranya bagaimana, ya, 5 langkah kerja awal seperti apa. Tentunya tadi 4 prinsip dasar sudah saya sampaikan ya, karena itu penting sekali dan itu relevan dengan apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, ya, oke mungkin cukup ya. Saya rasa wow, luar biasa teman-teman ya. Jadi saya juga jarang sekali memberikan training ya,